Bab 401. Saya agak mengerti, dalam perjalanan ke The General Ridge, Zhao Yu memberitahu Miao Ying tentang pendapatnya, di kitab suci Buddha, seharusnya ada petunjuk tentang patung Buddha emas. Para perampok makam sedang berusaha mencarinya. Misalnya, lokasi pasti tempat patung Buddha emas disembunyikan, atau cara yang benar untuk membuka pintu, atau bahkan cara memecahkan jebakan di tempat itu, dan seterusnya. Oh, ya ampun. Kamu terlalu banyak menonton film. Apakah menurutmu ini harta karun nasional? Miao Ying membantah. Lagi pula, jika mengacu pada lokasinya, seharusnya tidak ada hal-hal lucu lainnya. Lihat, bahkan tidak ada jalan setapak di gunung ini, dan prefek membawa 12 patung Buddha emas. Bagaimana mereka bisa punya energi untuk membangun rumah harta karun dengan jebakan? Dia hanya seorang bupati, bukan jenderal atau menteri. Jadi dia tidak punya kemampuan seperti itu. Kata Miao Ying. Dan dia harus khawatir apakah rahasia patung Buddha emas akan terbongkar atau tidak. Jadi dia tidak akan membawa terlalu banyak orang. Dari apa yang kulihat, mereka hanya mencari tempat tersembunyi dan mengubur patung Buddha emas dengan gegabah. Itu memang masuk akal, tetapi tidak ada jawaban yang pasti. Zhao memberikan saran yang berbeda, tepat ketika dunia sedang kacau. Bupati yang memiliki prajurit dan kekuasaan, bahkan kekuasaannya mungkin tidak lebih lemah dari pangeran manapun. Mungkin saja dia membangun ruang rahasia untuk menyembunyikan patung Buddha emas sebelumnya, dan membunuh orang-orang. Kaca-kaca, drama TV selalu menayangkan bab ini. Seperti yang kukatakan, kau terlalu banyak menonton drama TV. Kata Miao Ying lagi. Menurut peta, seluruh General Ridge panjangnya 8 km. Ada lembah gunung di setiap sisi utara dan selatan. Kita tidak tahu apakah harta karun itu ada di gunung atau di kaki gunung, jangkauannya terlalu luas. Jangan khawatir, kamu akan melewati jembatan itu saat kamu sampai di sana. Zhao Yu berkata dengan optimis. Saat kita tiba, kita mungkin bisa menemukan petunjuk baru. Jika kita menemukan sepotong meja batu, atau nama tempat, kita mungkin bisa mempersempit area pencarian kita. Oh, Miao Ying sepertinya menyadari sesuatu. The General Ridge hanya muncul di sebagian kitab suci, dan para perampok makam membaca begitu banyak kitab suci. Itu juga berarti ada petunjuk baru lainnya yang ada di kitab suci lainnya. Menurut petunjuk dalam kitab suci, mereka akhirnya dapat menemukan patung Buddha emas, tapi... Ya, Zhao Yu berkata dengan nada khawatir, inilah yang aku khawatirkan. Para perampok makam sudah ada di sana 5 hari sebelumnya, dan mereka memiliki petunjuk yang lebih rinci, jadi, kemungkinan patung Buddha emas itu dibawa pergi cukup tinggi. Pasti, Miao Ying setuju, tetapi dia masih tidak mau mengaku kalah. Tetapi tidak peduli bagaimana akhirnya, kita harus menyelidikinya. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, bahkan jika kita hanya menemukan jejak perampok makam, itu juga akan dianggap sebagai hadiah. Ya, Zhao Yu menepuk bahu Miao Ying, dan mereka berdua semakin percaya diri saat terus berjalan ke kedalaman hutan. Setelah beberapa jam, ketika mereka semakin dekat dengan The General Ridge, hujan akhirnya turun. Untungnya, mereka berdua membawa jas hujan sehingga mereka tidak khawatir akan basah, hanya saja suhu di hutan bisa tiba-tiba turun, membuat mereka merasa sedikit kedinginan. Pada saat itu, ponsel Miao Ying mendapat pesan dari Zhang Yaohui. Dia tidak menyangka pesan itu sudah dikirim 2 jam sebelumnya, karena dia baru menerimanya saat itu. Pesan Zhao Yaohui mengatakan bahwa dia mencoba menelepon Miao Ying dan Zhao Yu, tetapi ponsel mereka tidak bisa dihubungi, jadi dia mengirim pesan sebagai gantinya. Zhang Yaohui memberitahu Miao Ying bahwa, melalui penyelidikan rahasia, mereka menemukan petunjuk tentang helikopter CAAC, dan bahkan memperoleh koordinat detailnya. Ternyata, satu-satunya pesawat yang diizinkan masuk ke gunung itu benar-benar disewa oleh Fu Jianxing dan timnya. Fu Jianxing dan 4 detektif polisi lainnya dari cabang Moyang naik helikopter ke pegunungan. Pada saat itu, helikopter telah kembali, sementara Fu Jianxing dan kelompoknya tetap tinggal di gunung. Jelas, jika mereka memutuskan untuk tetap tinggal di gunung, itu berarti mereka ada di sana untuk para perampok makam dan patung Buddha emas. Miao Ying memeriksa koordinat yang dikirim Zhang Yaohui,
dan menemukan bahwa koordinat tersebut berada di sekitar area The General Ridge. Namun, mereka masuk melalui barat, sementara Zhao Yu dan Miao Ying masuk melalui timur. Zhang Yaohui mengirimkan koordinat zona pendaratan pertama helikopter. Fu Jianxing dan timnya tiba lebih awal dari mereka berdua, dan mereka sudah pergi ke arah yang tidak diketahui saat itu. Si Lili, pegunungan terpencil, hutan perawan, hujan. Pemandangan seperti itu persis seperti emosi Zhao Yu dan Miao Ying. Mereka tidak tahu apakah akan ada penemuan dalam perjalanan mereka selanjutnya di General Ridge. Karena heksagram, Qian, diberikan pada waktu yang tidak tepat, Zhao Yu memiliki kekhawatiran lain, tidak tahu apakah hujan di gunung akan menyebabkan bencana alam. Untungnya, meskipun hujan turun, hujannya tidak deras. Hanya saja awan keruh menutupi matahari dan membuatnya sulit untuk melangkah maju. Mereka berdua melangkah maju di tengah hujan. Tanah yang berlumpur membuat mereka sangat sulit untuk berjalan. Akhirnya, setelah melewati gunung lain, mereka tiba di pintu masuk General Ridge. General Ridge tingginya sekitar 100 meter. Di antara kabut, ia seperti naga yang sedang tidur, berkelok-kelok dan panjang. Zhao Yu dan Miao Ying menyesuaikan diri di gua yang dapat melindungi mereka dari hujan, lalu berjalan menuju lembah gunung di sebelah selatan General Ridge. Lembah gunung itu masih merupakan cabang Sungai Qin. Karena hujan, gemericik air sungai berubah menjadi arus yang deras. Miao Ying menegaskan kembali bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sama tempat para ahli lama mengalami banjir bandang. Saat aliran air gunung deras, para ahli lama tidak ingat lokasi pastinya, tetapi hanya menunjukkan secara kasar suatu wilayah. Yang harus dilakukan Zhao Yu dan Miao Ying adalah mencari di sepanjang hulu Sungai Qin, untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu. Tentu saja, untuk mencegah terjadinya banjir lagi, mereka berdua melanjutkan perjalanan di rute yang lebih jauh dari arus air, berjalan dengan sangat hati-hati. Kemudian, mereka berjalan hingga pukul 5 sore, tanpa menemukan apapun. Tak ada jejak kaki maupun bayangan manusia, bahkan tak ada hewan apapun. Seolah-olah mereka kembali ke masa lampau, ke dunia primitif. Setelah berjalan begitu lama, mereka berdua sangat kelelahan. Mereka menemukan sudut bawah angin yang aman dan mendirikan tenda. Awalnya, mereka seharusnya berangkat untuk mencari tempat dengan batu untuk menyalakan api. Namun, karena alasan keselamatan, mereka berdua tidak melakukannya. Karena hujan masih turun di luar, setelah tenda didirikan, Miao Ying tidak mengusir Zhao Yu keluar dari tenda, tetapi membiarkannya berada di tempat yang sama dengannya. Namun, yang membuat Miao Ying terkejut adalah, Zhao Yu merenung di pintu untuk waktu yang sangat lama, dan dia tidak masuk, tetapi malah menemukan tempat kering di samping batu untuk meletakkan kantong tidurnya. Kapten Miao, kurasa aku akan berjaga dan bertugas sebagai penjaga. Kau tidur dulu, dan beristirahatlah dengan baik. Meskipun Zhao Yu berkata dengan tulus, Miao Ying mengira Zhao Yu sedang merajuk, jadi dia tidak peduli. Siapa tahu, bagaimanapun, dia tidur sampai tengah malam, dan bahkan saat itu, dia mendapati Zhao Yu masih duduk di luar. Hujan masih deras, dan Zhao Yu menutupi tubuhnya dengan kantung tidur, sementara dia memandang ke arah hutan di tengah hujan, seakan-akan dia khawatir akan terjadinya semacam kecelakaan. Tetapi, yang ada hanyalah kegelapan di hutan, dan tidak ada yang bisa dilihat atau didengar kecuali tetesan air hujan yang jatuh ke dedaunan. Cek-cek, itu tidak masuk akal. Zhao Yu tidak tahan lagi. Apa yang terjadi dengan sistem? Ini tengah malam lagi, dan tidak ada pemberitahuan akhir dan tidak ada keajaiban baru. Apa yang terjadi? Apakah heksagram Qian melambangkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa? Apakah itu mungkin? Meskipun dia sangat ragu, pengawalnya berada di puncaknya. Melalui pengalaman saat itu, dia mengerti bahwa keajaiban akan terjadi pada saat yang paling tidak terduga, secara tiba-tiba. Meski keadaan tampak tenang seperti biasanya, Zhao Yu punya firasat buruk, karena ia yakin suatu kejadian besar selalu didahului oleh semacam pertanda buruk. Zhao Yu, apa kau gila? Miao Ying menyalakan senternya dan berteriak dari dalam tenda, sekarang tengah malam. Apa kau mencoba mati kedinginan? Cepat masuk. Mendengar panggilan Miao Ying,
Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Ia tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya terkena udara dingin, dan membeku begitu parah sehingga ia hampir tidak dapat berbicara. Mustahil. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa jika ia terus berada di luar, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Jadi, ia segera meraih kantong tidurnya dan masuk ke dalam tenda. Aduh! Zhao Yu menggigil, lalu dia cepat-cepat membetulkan kantong tidurnya di samping Miao Ying dan masuk ke dalam. Katakan padaku, apa yang bagus dari dirimu? Miao Ying tidak mengerti situasinya dan masih mengeluh tentang Zhao Yu. Kau sangat ingin menjaga harga dirimu dan lebih suka menderita di neraka. Ketika aku tidak mengizinkanmu masuk, kau akan mati untuk masuk, dan ketika aku mengizinkanmu masuk, kau menolak untuk masuk, hei. Zhao Yu belum membiarkan Miao Ying selesai bicara, sebelum dia memeluk Miao Ying, beserta kantong tidurnya. Giginya bergemeretak saat dia menggigil dan bergumam, aku kedinginan, aku kedinginan. Meskipun Zhao Yu memeluknya, dia tidak melakukan gerakan aneh apapun, jadi Miao Ying tidak peduli. Zhao Yu menjadi hangat, dan sekarang mereka mengantuk. Akhirnya, dia memeluk Miao Ying hingga tertidur. Lalu, tanpa mengetahui berapa lama mereka berdua telah tertidur, mereka tiba-tiba terbangun oleh ledakan yang memekakkan telinga. Hong! Ledakan keras itu mengguncang dunia, bahkan tenda pun bergetar akibat suaranya. Hah! Zhao Yu terkejut, dan tiba-tiba terbangun. Miao Ying, yang masih dalam pelukannya, ikut melompat. Dia segera membuka tenda dan keluar bersama Zhao Yu. Bab 402. Langit masih berkabut saat fajar menyingsing. Meski gerimis, jarak pandang sudah membaik. Tepat saat mereka berdua keluar dari tenda, mereka mendengar suara tembakan keras dan jelas dari lembah. Bang! Bang! Suara tembakan terdengar sangat berbeda, seolah-olah ditembakkan dengan tergesa-gesa. Meskipun suara tembakan datang dari jauh, mereka dapat mendengarnya dengan sangat jelas di tengah hutan yang sunyi. Suara tembakan itu tidak hanya mengejutkan burung-burung, tetapi juga bergema di lembah. Apa ini semua? Miao Ying terkejut, dan Zhao Yu merasa bingung. Di sana, dengan sangat cepat, Zhao Yu dapat mengidentifikasi arah datangnya tembakan. Ketika mereka melihat ke arah itu, mereka melihat ada asap tebal yang mengepul dari ketinggian 1 hingga 2 km di atas dasar lembah. Asap tersebut pasti akibat ledakan sebelumnya. Miao Ying mengeluarkan tongkat listriknya dan memberi isyarat kepada Zhao Yu, ayo. Kita pergi. Keduanya bergegas menuju tempat asap mengepul. Saat mereka mulai berlari maju, suara tembakan berhenti, dan lembah kembali tenang. Zhao Yu ingin menggunakan teropongnya untuk melihat lebih dekat. Namun, ada banyak pohon di depannya, menghalangi pandangannya. Saat mereka berlari, Zhao Yu tidak berhenti menganalisis penyebab ledakan itu. Ia menduga bahwa perampok makam itu mungkin telah meledakkan bahan peledak untuk mengungkap harta karun yang terkubur. Namun, ia masih belum dapat mengetahui penyebab tembakan itu. Suara tembakan. Mungkinkah Fujiansing dan rekan-rekannya? Apakah karena Fujiansing terlibat baku tembak dengan perampok makam? Dan, ledakan dahsyat itu, mungkinkah, apa yang ditunjukkan oleh heksagram, Qian? Dengan banyak pertanyaan di benak mereka, Zhao Yu dan Miao Ying mempercepat langkah mereka menuju tempat ledakan. Asap mengepul, lalu menghilang oleh gerimis, dan menguap tak terlihat. Namun, mereka berdua dapat mengingat tempat itu dengan sangat jelas dan segera mendekat. Zhao Yu menyadari bahwa sumber ledakan itu berada di dekat sungai, yang berjarak 2 hingga 300 meter dari mereka. Baik Zhao Yu maupun Miao Ying berjalan di sepanjang sungai, mendekatinya dengan hati-hati, berusaha melihat dengan saksama apa yang mungkin terjadi. Mereka berdua terkejut ketika menemukan lengan yang patah di tepi sungai. Dari penampakannya, mereka tahu bahwa lengan itu milik manusia. Lengan yang patah itu berlengan pendek dan juga ada jam tangan. Lengan itu pasti hanyut oleh arus sungai dan tersangkut di antara bebatuan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ah! Miao Ying terkejut saat melihatnya, sementara Zhao Yu merasakan bulu kuduknya merinding, karena ini pertama kalinya ia menyaksikan pemandangan seperti itu. Jadi, mungkinkah ledakan itu merupakan pengeboman terhadap orang dan bukan terhadap benda? Ah!
Tiba-tiba terdengar suara rengekan dari jarak beberapa meter. Mendengar suara itu membuat mereka berdua merinding. Hei, tahan dulu, jangan menangis atau berteriak. Suara rengekan sedih itu tidak berhenti, lalu terdengar suara lain yang berkata, Pendeta Tao, selamatkan aku, Pendeta Tao, aku tidak ingin mati. Ah. Seorang pria dengan suara rendah dan dalam berkata, diam dan cepatlah. Ini terdengar seperti perintah dari seorang pemimpin. Pria itu memerintahkan, kau, dan kau, cepat pergi dan lihat apakah ada yang masih hidup. Dan, awasi orang tua itu. Jangan biarkan dia lolos. Mendengar perkataan itu, Zhao Ying dan Miao Ying saling melirik sekilas lalu melanjutkan langkah mereka, melangkah beberapa meter ke depan. Pendeta Tao, polisi, ini bisa sangat merepotkan. Sepertinya ada sesuatu yang hanyut di sungai tadi. Dan mungkin ada lebih banyak polisi di luar sana. Pendeta Tao, ayo, mundur. Ya, tidak lama lagi seluruh lembah akan dipenuhi polisi. Itu akan sangat merepotkan. Pria dengan suara rendah dan dalam itu berteriak, diam. Berhenti bicara omong kosong. Setelah pria itu berteriak, kerumunan menjadi tenang. Bahkan suara rengekan yang menyedihkan pun hampir tidak terdengar. Zhao Yu dan Miao Ying memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak cepat menuju lokasi ledakan, dan tiba di depan sebuah halaman rumput. Mereka menyibak halaman rumput itu, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Yang terbentang di hadapan mereka adalah tepian sungai yang lebar. Jelaslah bahwa disinilah ledakan itu terjadi, karena ledakan itu meninggalkan lubang besar. Dan yang membuat mereka ngeri, kawanan itu dipenuhi banyak mayat. Mayat-mayat itu menghitam karena ledakan, dan rusak parah serta tidak dapat dikenali. Pemandangan yang mengerikan. Selain mayat, mereka menemukan 5 hingga 6 orang yang masih hidup. Orang-orang ini terluka, dengan bekas luka bakar dan pakaian compang camping. Untungnya, luka-luka mereka tidak mengancam jiwa. Beberapa dari mereka mengobati luka mereka sendiri, dan yang lainnya memunguti sisa-sisa makanan dari tanah. Di tengah kerumunan, berdiri seorang pria pendek berjaket kulit, memakai sepatu bot di kakinya, dan berkuncir kuda. Ia mengacungkan pistol di depan kerumunan dan berteriak, menurut kalian, apakah saya menginginkan ini terjadi? Saya terpaksa melakukannya. Jika kita tidak meledakkan polisi itu, kita semua akan tamat. Pendeta Tao, saya tidak mengerti. Kami sangat berhati-hati, bagaimana mereka bisa menemukan kami? Tanya seorang pria tua, mengapa mereka melacak kami ke tempat ini? Coba pikirkan, apakah mereka menemukan sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk melawan kami? Pendeta Tao itu mengerutkan kening, menolak untuk mengakui kekalahan. Terdengar suara seorang pria parubaya berkata, Pendeta Tao, pria ini sudah mati. Zhao Yu mulai memahami bahwa orang yang meninggal itu kemungkinan besar adalah orang yang mengeluarkan suara merengek dan tertekan. Dan orang ini bisa saja meninggal karena luka-lukanya yang serius. Setelah mendengar percakapan antara kedua pria itu, Zhao Yu dapat merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ia menyimpulkan bahwa mayat-mayat itu semuanya adalah polisi. Mungkinkah ini mayat Fu Jianxing dan rekan-rekannya? Fu Jianxing sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Ini terlalu kejam, bukan? Baiklah, selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Pendeta Tao itu mendesah tak berdaya dan berkata kepada anak buahnya, sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk mengambil budak emas saat ini. Kita akan datang lain waktu. Mendengar pendeta Tao itu menyebutkan budak emas membuat Zhao Yu semakin yakin bahwa kelompok orang ini adalah perampok makam yang merampok makam prefektur Kuicheng. Pasti merekalah yang membunuh ahli tua, Dong Peizuo. Mereka adalah orang-orang yang sedang mencari budak emas yang legendaris. Mereka juga orang-orang yang meledakkan bahan peledak untuk mengebom polisi cabang Moyang, termasuk Fu Jianxing. Orang-orang ini benar-benar menjijikkan. Tiba-tiba, seorang perampok makam muda mengambil pistol dari tangan mayat dan berkata kepada pendeta Tao, wow. Pistol ini jelas lebih kuat dari milik kita. Pendeta Tao itu mengabaikan si perampok makam muda dan menghadapi seorang pria dengan perawakan tubuh yang sangat besar, yang berdiri di dekat semak-semak. Pendeta itu berkata kepada pria itu,
kita sudah sejauh ini, sebaiknya kita selesaikan pekerjaan kita yang belum selesai di sini. Dan Yu, aku serahkan ini padamu. Begitu pendeta selesai berbicara, dua perampok makam menarik dua orang dari semak-semak di dekat Zhao Yu dan Miao Ying. Keduanya diikat, dengan tangan di belakang punggung dan mulut mereka ditutup dengan selotip. Baik Zhao Yu maupun Miao Ying mengamati kedua orang itu dan menyadari bahwa mereka tidak lain adalah dua ahli tua yang hilang. Bab 403. Wow. Kedua ahli tua itu diseret ke semak-semak, dipaksa berlutut di tanah. Mulut mereka dilakban dan mereka tidak bisa bicara, tetapi hanya mengeluarkan suara. Mungkin mereka sadar bahwa hidup mereka akan segera berakhir, karena kedua lelaki tua itu tampak ketakutan dan menggigil. Kemudian, orang yang bernama Dan Yu itu berdiri di hadapan kedua lelaki tua itu sambil memegang belati di tangannya. Meskipun Dan Yu tampak jantan, ia tampak ragu-ragu saat memegang belati itu. Dan Yu, bukti kesetiaan, kau bisa melihatnya. Para perampok makam tua menyemangatinya di sampingnya. Kita telah membunuh begitu banyak polisi. Ini semua adalah hukuman mati. Jadi membunuh lebih banyak atau lebih sedikit dari mereka tidak lagi menjadi masalah. Cepatlah dan latih keberanianmu. Dan Yu setuju, sambil perlahan mengarahkan belatinya ke salah satu ahli tua itu. Ahli tua itu begitu takut hingga dia meratap dan menggelengkan kepalanya. Saat itu, Miao Ying tidak bisa menahan diri lagi. Dia berjongkok di antara semak-semak di samping mereka, bersama dengan Zhao Yu. Miao Ying sudah siap dan ingin berlari keluar untuk menyelamatkan. Zhao Yu melihat ini dan segera menekannya ke bawah, sambil menggelengkan kepalanya. Setiap perampok makam di sana membawa senjata di tangan mereka. Jika mereka bergegas keluar saat itu, mereka tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan orang-orang, tetapi mereka juga akan melibatkan diri. Orang-orang ini baru saja membunuh banyak polisi dan berada dalam kondisi pikiran yang gila. Begitu api mulai menyala, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Miao Ying mengerti situasinya, tetapi melihat dua ahli tua terbunuh di depan matanya, dia tidak tega untuk duduk diam dan membiarkannya terjadi. Pemuda bernama Dan Yu itu pasti tidak berpengalaman dalam membunuh orang. Saat itu, dia memegang pisau itu dalam waktu yang sangat lama, tetapi dia belum juga menebasnya. Melihat situasi seperti itu, orang yang mengambil alih pistol dari orang yang sudah meninggal itu berkata, "Hei, Dan Yu, pisaunya terlalu keras. Coba ini, satu pistol untuk satu, halus dan bersih." Dia melempar pistolnya dan Dan Yu segera mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Karena dia sangat gugup, setelah dia menangkap pistolnya, dia menjatuhkan pisaunya ke lantai. Hal itu membuat para perampok makam tertawa terbahak-bahak. "Jangan khawatir, pelurunya pasti masih banyak. Cepatlah." Perampok makam di kejauhan mendesaknya. "Kirim orang-orang tua itu pergi, dan kita akan hidup dengan damai. Kalau saja kita tidak diseret oleh mereka, kita mungkin sudah menemukan harta karun itu." Atas bujukan semua orang, Dan Yu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengarahkan pistolnya ke dada salah satu ahli tua itu. Kemudian, dia meletakkan jarinya di pelatuk. Wow. Pakar tua itu memohon dengan matanya, sementara air matanya mengalir di pipinya. Dia sudah merasa putus asa saat itu. Dan Yu tiba-tiba ragu-ragu, berjalan ke belakang pakar tua itu. Apa yang coba dia lakukan mungkin adalah menyerang dari belakang, seolah-olah dia pikir itu akan membuatnya merasa tidak berdosa lagi. Kemudian, Zhao Yu dan Miao Ying berada tepat di belakang kedua ahli tua itu. Perubahan posisinya berhenti tepat di depan mereka. Miao Ying melihat ini dan mendapat ide. Dia segera memberi isyarat tangan kepada Zhao Yu. Zhao Yu mengerti bahwa Miao Ying ingin dia menarik perhatian musuh, sehingga dia bisa berlari keluar untuk menyelamatkan orang-orang. Kalau saja Miao Ying memegang senjata, seluruh situasi akan jauh lebih baik. Namun, berhadapan dengan begitu banyak perampok makam yang brutal, Zhao Yu merasa terlalu berisiko, dan ingin memberitahu Miao Ying untuk menundanya sebentar. Namun, para ahli tua itu akan kehilangan nyawa mereka tepat di depan mata mereka, dan Miao Ying tidak dapat menahan diri lagi. Dia akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti itu,
Zhao Yu mengambil sepotong batu dari tanah dan melemparkannya ke air sungai. Gudong! Tiba-tiba, mendengar ada gerakan dari sungai, para perampok makam terkejut dan menoleh. Miao Ying memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari keluar dan menyetrum punggung Dan Yu dengan tongkat listrik. Pak, listriknya berkedip-kedip. Dan Yu tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Setelah diserang tongkat listrik, dia tiba-tiba tersentak dan menjatuhkan senjatanya ke lantai. Hah! Para perampok makam kemudian menyadari bahwa mereka diserang secara tiba-tiba, dan dengan cepat mengalihkan perhatian mereka kembali. Namun, Miao Ying dan Zhao Yu bekerja sama dengan baik. Zhao Yu memegang satu orang ahli tua di masing-masing tangan dan menyeret mereka ke semak-semak, sementara Miao Ying mengambil alih pistol Dan Yu, menarik pelatuknya secepat kilat. Miao Ying melepaskan tembakan. Tembakan pertama mengenai kaki perampok makam tua yang paling dekat dengan mereka, dan tembakan kedua mengenai bahu pemimpin yang disebut sebagai Pendeta Tao. Ah! Pendeta Tao itu mengerang dan terjatuh sambil mengumpat. Apa yang terjadi? Ayo! Ah! Pendeta Tao itu jatuh, dan para perampok makam pun bubar. Sebagian mencari tempat berlindung dan sebagian lagi menyelinap ke dalam hutan. Namun setelah itu, mereka langsung menyerang balik dan menembaki Miao Ying. Orang-orang ini membawa berbagai macam senjata. Senapan angin, senapan berburu, pistol. Tiba-tiba terjadi baku tembak di tanah kosong itu. Miao Ying melihat kekuatan musuh sangat kuat, dan dia harus melompat ke depan dan menghindari musuh, bahkan sebelum dia bisa melepaskan tembakan ketiga. Ayo pergi! Zhao Yu menyeret kedua ahli tua itu dan mundur, karena mereka mendengar suara tembakan di sekitar. Dia dengan cepat memotong tali yang diikatkan di sekitar para ahli tua itu, menyeret mereka kembali. Pong! Pak! Terdengar suara peluru beterbangan dan bersiul di antara semak-semak, dan para ahli tua itu meratap ketakutan. Miao Ying melepaskan dua tembakan lagi ke arah musuh. Meskipun dia tidak berhasil menembak siapapun, dia berhasil menekan musuh untuk beberapa saat. Memanfaatkan waktu, mereka berempat mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari ke atas bukit. Kejar! Pergi! Kejar mereka! Tiba-tiba, perintah Pendeta Tao terdengar dari tanah kosong. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Bunuh mereka semua. Iya, sakit sekali. Setelah mendengar aba-aba itu, para perampok makam itu pun segera keluar dari tempat persembunyiannya dan mengejar Zhao Yu dan kawanannya. Mereka berempat pun berlari menembus hutan yang berlumpur, berniat untuk menghindari kejaran musuh. Miao Ying mundur sambil melindungi mereka. Sesekali ia menembaki musuh. Akhirnya, hanya dengan dua tembakan, ia menghabisi semua peluru. Bagian terburuknya adalah, setelah berlari sekitar 5 menit, kedua ahli tua itu tidak dapat berlari lagi. Pertama, mereka sudah cukup umur dan memiliki masalah dengan kaki mereka. Kedua, mereka telah dianiaya oleh para perampok makam selama beberapa hari terakhir, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk berlari? Zhao Yu menyeret mereka dan berlari beberapa saat, tetapi mereka tidak bisa bergerak lagi. Kenapa tidak? Ayo kita bersembunyi sebentar. Zhao Yu melihat ke kedalaman hutan lebat dan ingin menemukan tempat untuk bersembunyi. Tidak bisa. Miao Ying mengeluarkan pelurunya untuk memastikan bahwa pelurunya benar-benar habis. Dia menunjuk ke jalan berlumpur dan berkata pada Zhao Yu, baru saja hujan. Kemanapun kita pergi, pasti ada jejak kaki. Kita tidak bisa bersembunyi. Cek. Zhao Yu cemberut sambil memeriksa perangkat di sistemnya, pakaian anti peluru, jubah tembus pandang, semua perangkat semacam itu telah digunakan. Perangkat penglihatan malam dan teleskop tidak akan membantu sekarang. Ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teman-teman muda, tinggalkan kami. Tiba-tiba, ahli tua bernama Tian Dongmin merobek lakban di mulutnya dan berkata, terima kasih atas kebaikan kalian. Kalian juga tidak boleh mempertaruhkan nyawa kalian, cepat pergi. Bagaimana mungkin? Miao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Bisa. Zhao Yu tiba-tiba berkata pada Miao Ying dengan penuh emosi, aku punya ide, Kapten Miao. Aku punya ide, kita tinggalkan mereka sendiri. Kau, cepatlah dan ikuti aku. Kemudian, Zhao Yu menarik Miao Ying dan pergi. Zhao Yu, kamu sebut ini,
Ide macam apa ini? Miao Ying menarik tangannya dengan marah. Kapten Miao, Zhao Yu menariknya lagi, berkata dengan mata terbelalak, bukankah kau mengatakan bahwa mereka mengikuti jejak kita? Apakah kau tidak menyadari ada masalah, karena hujan telah berhenti? Ada genangan air di lantai juga. Hari yang cerah. Genangan air. Miao Ying melihat kembali ke bawah bukit, dia melihat banyak genangan air di jalan dan matanya berbinar, maksudmu? Kapten Miao, lihat. Zhao Yu menunjuk ke cabang pohon di atas genangan air dan bertanya, apakah kamu tahu cara memanjat pohon? Bab 404. Dua perampok makam pertama yang berhasil menyusul mereka pasti mengikuti jejak kaki mereka untuk melacak keberadaan mereka. Yang satu bertubuh tinggi, sedangkan yang satu lagi bertubuh pendek. Ketika perampok makam akhirnya berhasil menyusul mereka di dekat genangan air, mereka menyadari bahwa jejak kaki di dekat genangan air itu mulai menghilang. Apa yang telah terjadi? Merasa bingung, kedua perampok makam itu mengamati sekeliling dengan melihat ke atas pohon-pohon dan semak-semak di sebelah kiri mereka. Mereka terkejut melihat kedua ahli tua itu berdiri tepat di depan mereka, melambaikan tangan mereka tanda menyerah. Kemarilah. Begitu para perampok makam melihat dua orang ahli tua di dekat mereka, mereka buru-buru mengangkat kaki mereka keluar dari kubangan air tempat mereka berada. Pada saat ini, tiba-tiba ada arus listrik biru mengalir melalui kubangan air di bawah kaki para perampok makam. Arus listrik langsung mengalir ke seluruh tubuh mereka. Namun, sengatan listrik itu tidak banyak berpengaruh pada kedua perampok makam itu. Mereka hanya merasakan sedikit mati rasa di tubuh mereka. Saat mereka melihat ke bawah ke kaki mereka melihat seseorang tergeletak di tanah, memukul genangan air dengan tongkat listrik. Orang yang memegang tongkat itu mengumpat karena kecewa. Astaga! Ini tidak berhasil. Orang ini tidak lain adalah Zhao Yu. Kedua perampok makam itu mengarahkan senjata mereka ke arah Zhao Yu. Saat mereka hendak menembaknya, Miao Ying dengan cepat datang menyelamatkannya. Miao Ying memberikan pukulan cepat dan kuat ke wajah perampok makam yang tinggi, dan menendang keras ke arah perampok makam yang pendek. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit. Dia menggunakan tongkat listrik di tangannya untuk memukul keras punggung perampok makam yang lebih pendek. Saat tongkat listrik kehilangan efek kelistrikannya setelah basah kuyup di genangan air, Zhao Yu menggunakan tongkat itu seperti tongkat, dan memukul wajah perampok makam pendek itu tanpa ampun. Pop, pop, pop. Setelah pukulan ketiga, wajah si perampok makam pendek itu tidak dapat dikenali lagi. Sebagai bagian dari rencana yang aman, ia memutuskan untuk memberikan beberapa pukulan keras lagi kepada si perampok, hingga perampok itu berhenti bergerak. Zhao Yu kemudian menemukan pistol kuno di tangan si perampok makam yang terjatuh. Ia mengambilnya. Pada saat yang sama, Miao Ying berhasil melumpuhkan perampok makam yang tinggi itu. Dia juga mengambil senapan berburu kuno milik perampok itu. Bang! Suara tembakan keras terdengar dari bawah gunung. Zhao Yu dan Miao Ying berlindung di balik pohon, sementara kedua ahli tua itu bersembunyi di semak-semak. Jepret! Miao Ying memasang baut pada senapannya. Saat hendak mencoba menembak, ia melihat segerombolan musuh di bawah gunung. Banyak peluru beterbangan ke arahnya, dan hampir mengenai dirinya. Astaga! Melihat bahaya yang dihadapi Miao Ying, Zhao Yu segera menembaki musuh untuk melindunginya. Begitu pula, banyak peluru melesat ke arahnya. Dia pun mundur ke tempat yang aman. Situasinya tidak terlihat bagus. Mereka berdua tidak tahu berapa banyak musuh yang ada di sana. Dan akan lebih buruk jika musuh berhasil mengepung mereka di semak-semak di sekitar mereka. Ah! Ya, pada saat genting itu, Zhao Yu teringat bahwa ia dapat menggunakan detektor tak terlihat miliknya. Detektor ini dapat dengan mudah mendeteksi siapapun di sekitar yang membawa perangkat elektronik apapun, termasuk ponsel. Dengan cara ini, Zhao Yu dapat dengan mudah menemukan posisi sebenarnya dari para perampok makam. Zhao Yu mengaktifkan versi yang disempurnakan dari detektor tak terlihat. Namun, deteksinya tidak cukup akurat untuk mendeteksi peralatan seperti kamera, alat penyadap, dan bahan peledak. Melihat hal ini, Zhao Yu tidak membuang waktu dan mengaktifkan detektor tak terlihat lainnya yang hanya dapat bertahan selama 10 menit. Setelah diaktifkan,
Semua perangkat elektronik dalam radius 20 meter di sekitarnya dapat dideteksi secara akurat. Detektor tak terlihat memberikan sinyal yang menunjukkan bahwa ada beberapa gerakan di samping Miao Ying. Zhao Yu berteriak, "Ah, Kapten Miao, mungkin ada penyergapan di sisi kanan Anda, dalam jarak 18 meter." Miao Ying melihat semak di sebelah kanannya dan bertanya, "Di sebelah kanan? Di posisi jam berapa?" Zhao Yu berbalik dan menghadap ke arah itu dan berkata, "Pukul 8. Ya, seharusnya pukul 8. Setelah menanggapi Miao Ying, Zhao Yu segera mengangkat senapannya dan menembak sasaran. Senapan itu sangat kuat. Dengan suara keras, genangan darah muncul di semak-semak. "Aduh!" Seseorang berteriak kesakitan dan bergegas pergi. Zhao Yu menepuk dadanya sendiri dan merasa lega. Dia berkata, "Wah, benar juga kata-kataku." Begitu dia selesai berbicara, dia mendapati musuh lain di dekatnya. Ya ampun! Zhao Yu buru-buru menundukkan kepalanya dan berteriak, "Kapten Miao. Pukul 3 di sebelah kiriku, 15 meter jauhnya." Mendengar ini, Miao Ying membidik dan menembak sasaran tanpa ragu-ragu. Bang! Sasarannya adalah seorang pria yang bersembunyi di balik pohon, yang berencana untuk melancarkan serangan mendadak ke Zhao Yu. Namun, peluru yang kuat itu meninggalkan lubang besar di pohon, dan pria itu lari tergesa-gesa, takut akan keselamatannya. Astaga! Zhao Yu mengangkat bahunya dan membidik ke arah pria itu, pelurunya menembus sepatu pria itu. Aduh! Lelaki itu mengerang kesakitan, lalu terjatuh ke semak-semak. "Wow!" Zhao Yu bertanya pada Miao Ying. "Kau lihat itu? Aku mengenai sasaran. Itu semua berkatmu, mentor. Jangan pamer lagi. Apa masih ada musuh?" teriak Miao Ying tidak sabar. "Oh!" Zhao Yu melihat ke dalam detektor tak terlihat di otaknya dan berkata, "Aku melihat yang lain, di pohon yang menghadap pohon tepat di belakangmu, sekitar 14,5 meter jauhnya." "Bagus, Zhao Yu." Miao Ying menunjuk ke sisi kanannya dan berkata, "Lompat keluar." Hah! Zhao Yu sempat bingung, tetapi segera mengerti apa yang dimaksud Miao Ying. Ia pun segera berguling ke sampingnya. Saat Zhao Yu berguling ke kanan, pria yang bersembunyi di balik pohon mengeluarkan senjatanya untuk menembak Zhao Yu. Namun Miao Ying dengan cepat muncul di sisi kiri dan membalas. Dia membidik dengan tepat dan menembak pria itu. Wah! Peluru dari senapan Zhao Yu mengenai tepat di laras senapan pria itu. Benturan itu tidak hanya membuat senapan itu jatuh, tetapi juga menyerempet wajah pria itu. Ah! Hal itu membuat lelaki itu terkejut, lalu lari sambil berteriak keras. Setelah lelaki itu pergi, seluruh gunung menjadi damai kembali. Oh! Mereka mundur. Masih merasa gelisah, Zhao Yu merangkak di tanah ke sana kemari, mencoba menggunakan detektor tak terlihatnya untuk melihat apakah masih ada musuh di sekitarnya. Detektor tak terlihatnya tidak memberikan sinyal baru. Hal ini membuat Zhao Yu merasa lega. Miao Ying bersiaga dengan senjatanya selama hampir setengah hari, bersiap untuk menembak kapan saja. Baru setelah dia yakin bahwa musuh telah mundur, dia merasa lega, lalu dengan cepat meraih ponselnya. Sialan! Miao Ying menyadari bahwa ponselnya telah hilang, dan dia tidak tahu kapan dan di mana. "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Milikku tidak hilang." Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon kantor pusat. Meskipun menelepon selama setengah hari, panggilan itu tidak dijawab. Kemudian, ia menekan tombol darurat, tetapi tidak berhasil. "Astaga!" teriak Zhao Yu. "Kupikir ponsel ini punya sinyal satelit. Apa yang terjadi? Ponselnya pasti rusak. Mungkinkah ini sebabnya aku tidak bisa menelepon?" Ia merasa cemas dan tidak sabar, berharap ada alat penguat sinyal. Sayangnya, tidak ada. Mungkin, Zhao Yu menatap Miao Ying dan berkata, "Kita harus pindah ke tempat yang lebih tinggi, coba panggil lagi." "Ayo kita, kembali ke tenda," usul Miao Ying. "Kemarin aku menerima telepon dari tenda. Itu artinya sinyal di sana pasti lebih baik, jadi kamu bisa menelepon ke sana. Dan baterai ponselmu sepertinya juga hampir habis. Kembalilah ke tenda dan isi daya ponselmu di sana." "Ide bagus. Tapi," Zhao Yu menunjuk kedua ahli tua itu dan berkata,
Apakah mereka punya energi untuk kembali ke tenda? Kita tidak punya pilihan lain. Miao Ying tampak tidak sabar, karena tidak dapat mengambil keputusan. Aku punya firasat bahwa pasukan musuh di bawah gunung tidak akan mundur semudah itu. Zhao Yu memiliki sentimen yang sama dengan Miao Ying. Beberapa waktu lalu, baik Miao Ying maupun dirinya telah melancarkan beberapa serangan mendadak ke arah musuh, yang menyebabkan mereka mundur. Setelah berpikir panjang, para perampok makam memang memiliki kelompok yang kuat, meskipun mengalami sedikit kemunduran. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan mereka berdua? Saat mereka hendak pergi, Zhao Yu menunjuk ke arah dua musuh yang jatuh dan bertanya. Biarkan saja mereka, jawab Miao Ying. Aku mematahkan pergelangan kaki si perampok makam yang jangkung itu. Bahkan jika dia berhasil kembali ke pasukan musuh, dia hanya akan menjadi beban bagi mereka. Wah, hebat sekali, seru Zhao Yu. Tunggu aku akan menyusul dan mematahkan kaki si perampok makam pendek itu. Ayo, cepatlah dan mari kita pergi. Wajah perampok makam pendek ini sudah rusak. Aku ingin tahu apakah dia bisa sadar kembali nanti. Miao Ying bergegas membawa Zhao Yu dan berjalan pergi. Keduanya memberitahu kedua ahli tua itu tentang rencana mereka, dan mereka pun bekerja sama. Zhao Yu dan Miao Ying masing-masing mendukung satu ahli tua, saat mereka semua berjalan kembali ke tenda mereka. Bab 405. Aduh, nyawa orang bisa melayang kalau tidak tahu ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan kembali ke tempat perkemahan, Zhao Yu menyalakan tongkat listrik yang lain, tetapi tongkat listrik itu juga sudah tidak berfungsi. Tidak bisakah air menghantarkan listrik? Kupikir aku bisa menggunakan tongkat listrik untuk menyetrum air dan kedua orang itu. Sekarang, hebat, bukan saja tidak berhasil, tongkat listriknya juga rusak. Alat-alat umum, aku harus membayarnya. Aku sudah menandatangani surat itu. Miao Ying melirik Zhao Yu dan mengajukan pertanyaan lain. Itu tidak benar, Zhao Yu. Bagaimana kamu tahu bahwa ada orang-orang di semak-semak yang mencoba mengepung kita? Arah dan jaraknya, bagaimana kamu bisa memprediksinya dengan sangat akurat? Aku di pihakmu. Zhao Yu dengan cepat menjelaskan, tentu saja aku bisa melihat. Tongkat listrik Anda adalah tongkat listrik berdenyut, meskipun Profesor Tian Dongmin berjalan dengan susah payah, ia tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan teorinya kepada Zhao Yu. Arus rendah tegangan tinggi. Setelah bersentuhan dengan air, arus akan menyebar, jadi tidak dapat menyetrum siapapun. Jika Anda ingin menyetrum seseorang dengan genangan air, Anda tidak hanya harus menggunakan arus bola balik, Anda juga harus meningkatkan. Lalu, pakar tua itu mengucapkan sekumpulan istilah fisika. Oh, Zhao Yu hampir tidak bisa mengerti, tetapi dia tetap mengangguk. Untungnya kita punya rencana B. Ketua tim Miao tahu cara memanjat pohon. Hehe, kalau tidak, itu akan merepotkan. Hei, jangan alihkan topik. Miao Ying memutar matanya ke arah Zhao Yu. Kita berdua berdiri dalam posisi sejajar. Kamu mungkin bisa melihat orang di balik pohon di belakangku, tapi aku bahkan tidak bisa melihat mereka di antara semak-semak, jadi bagaimana kamu bisa melihat mereka? Jika orang merangkak di antara semak-semak, rumput akan bergerak, kan? Zhao Yu menjelaskan. Tapi, bagaimana dengan jarak? Bagaimana kamu bisa mengukur jarak? Miao Ying tidak akan membiarkannya begitu saja. Itu tidak benar. Zhao Yu segera menggunakan taktik mematikannya dan mengalihkan topik pembicaraan. Kapten Miao, apakah kita mengabaikan masalah kecil demi masalah besar? Kita akhirnya menemukan orang-orang tua itu, jadi mari kita cepat-cepat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mendengarkan peringatan Zhao Yu, Miao Ying kemudian teringat tentang bisnis itu. Dia segera berbalik dan menatap kedua ahli tua itu. Menerima tatapan tajam dari Miao Ying, profesor bernama Wang Taiming itu menghela napas dan berkata, itu cerita yang panjang. Bodoh. Zhao Yu meludah, kau harus memberitahu kami, meskipun panjang. Pilih bagian yang penting. Siapa orang-orang bodoh itu? Dan, apa yang terjadi dengan ledakan tadi? Siapa yang terbunuh dalam ledakan itu? Apakah mereka benar-benar polisi? Dan, bagaimana dengan Dong Pei Zuo? Ada apa dengannya? Mendesah. Mendengar pertanyaannya,
Wajah kedua pakar tua itu menjadi canggung, seolah-olah mereka adalah siswa sekolah dasar yang telah melakukan kesalahan. Mereka terus-menerus menggelengkan kepala. Seperti yang kukatakan, cepatlah. Zhao Yu menarik Tian Dongmin untuk berjalan maju, sambil berteriak, biar ku beritahu, segerombolan orang itu bisa mengejar kita kapan saja. Sebaiknya kau segera memberitahu kami, atau kau bisa kehilangan kesempatan. Cepatlah, hentikan ketegangan ini. Zhao Yu, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Miao Ying memarahinya. Mereka sudah dalam kondisi yang sulit, jadi berhentilah mendesak mereka, oke. Ini salah kami. Kata Tian Dongmin sambil menggigil. Kami, bersalah. Kalau dulu, kami mengumumkannya ke publik, mungkin, kami tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Kami benar-benar aib bagi negara. Oh, kalau begitu, kau benar-benar ikut bersama para perampok makam dalam kejahatan mereka. Zhao Yu menggoda. Kedua lelaki tua itu mendengar ini dan terkejut. Hah, kau, siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu kalau orang-orang itu adalah perampok makam? Tanya Wang dengan ketakutan. Tentu saja kami polisi. Miao Ying menjawab, entah kamu bersalah atau tidak, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada kami, berhentilah bersembunyi. Kalian benar-benar polisi. Wang ragu, polisi itu dibunuh oleh pendeta Tao dalam ledakan itu. Jika polisi sebanyak itu, mengapa tidak menangkap mereka semua saja? Itu benar-benar Fu Jiangxing. Zhao Yu merasa sangat disayangkan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Fu Jiangxing, yang merupakan orang yang sangat pintar dan memimpin begitu banyak detektif polisi, akan dibunuh oleh musuh dalam sebuah ledakan. Kami dari cabang yang berbeda. Kami sudah tahu bahwa hilangnya dirimu dan gerombolan perampok makam itu ada hubungannya dengan patung Buddha emas. Miao Ying berkata dengan tergesa-gesa. Cepat, katakan padaku, pendeta Tao yang kamu bicarakan itu, siapa dia? Ya, si pendek dengan kepang itu. Orang itu brutal. Zhao Yu bertanya, apakah dia pemimpin perampok makam? Ya, Dong Tua terbunuh olehnya. Tian Dongmin berkata dengan sedih, kami telah melakukan dosa dan tidak bisa hidup. Kami telah melakukan kesalahan besar. Kemudian, kedua ahli tua itu tidak berani bersembunyi lagi. Mereka akhirnya menceritakan seluk-beluk kejadian itu, menggambarkan keseluruhan cerita. Setelah cerita itu, Zhao Yu dan Miao Ying menghela napas dengan emosi. Meskipun mereka membuat beberapa tebakan yang beruntung, kerumitan keseluruhan kejadian itu berada di luar dugaan mereka. 20 tahun yang lalu, di pedalaman daerah pegunungan Qinsan. Kepala Bagian Biro Peninggalan Budaya, Fan Peng, membawa tim untuk melakukan inspeksi. Mereka pergi ke sana untuk mencari peninggalan kuno. Menurut desa pegunungan, ada sebuah gua di daerah pegunungan yang menyimpan banyak peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno. Saat itu, selain Fan Peng, anggota tim lainnya adalah Dong Peizuo, Tian Dongmin, dan Wang Taiming. Secara kebetulan, setelah mereka memasuki gunung, mereka bertemu dengan musim hujan di hutan. Hujan telah turun selama beberapa hari terakhir, yang mengganggu pekerjaan inspeksi mereka. Namun, menurut petunjuk yang diberikan oleh penduduk desa, mereka akhirnya menemukan gua tersembunyi di General Ridge, dan menemukan banyak peninggalan sejarah orang-orang kuno. Gua itu agak aneh. Meskipun pintu masuknya sangat kecil, ruang di dalamnya sangat besar. Lebar dan tinggi di dalam gua sekitar 10 meter. Ditambah lagi, gua itu sangat dalam dan bahkan terhubung ke sungai bawah tanah. Karena lokasi gua tersebut relatif lebih tinggi, dan tertutup oleh semak-semak dan pepohonan, hampir tidak ada orang yang menemukannya. Di dalam gua, mereka menemukan beberapa pecahan tembikar, perkakas besi, dan beberapa senjata perang kuno. Melalui pemeriksaan cermat para ahli, mereka menemukan bahwa sisa-sisa sejarah di dalam gua tersebut sebagian besar berasal dari dinasti Ming beberapa abad yang lalu. Karena ada jejak kehidupan dan api, penilaian awal mereka adalah bahwa ada beberapa orang yang pernah tinggal di dalam gua tersebut, setidaknya selama beberapa tahun. Fan Peng membuat kesimpulan bahwa alasan mengapa orang-orang ini menjauh dari penduduk manusia, tinggal di kedalaman hutan, kemungkinan besar adalah untuk mencari suaka.
Dilihat dari waktu, mereka berpikir bahwa kemungkinan besar itu adalah periode kekacauan di akhir dinasti Ming. Saat itu, para petani memberontak, saat tentara dan pasukan yang dipimpin oleh Zhang Xianzong merebut kendali Luya, di mana mereka memulai perang di kota tersebut. Orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari masa itu, dan berlari ke hutan untuk bersembunyi. Namun, lingkungannya keras dan tidak cocok untuk ditinggali manusia dalam waktu lama. Pada akhirnya, tidak dapat dipastikan apakah orang-orang ini meninggal karena wabah, atau terpaksa mengungsi. Mereka tidak dapat ditemukan dimanapun. Bagaimanapun, peninggalan bersejarah ini memiliki nilai arkeologis yang tinggi. Keempat orang dari tim inspeksi tetap tinggal untuk mengumpulkan sampel dan melakukan pekerjaan arkeologi yang lebih rinci. Selama waktu itu, mereka bahkan masuk jauh ke dalam gua dan menemukan kolam bawah tanah. Tepat pada hari terakhir pencarian di gua, sebuah penemuan tak sengaja mengubah nasib mereka sepenuhnya. Menurut Profesor Tian Dongmin, mereka lelah setelah bekerja dan berbaring di atas lempengan batu untuk beristirahat. Akhirnya, kepala bagian Fan Peng tiba-tiba melihat ada sesuatu yang aneh di tempat yang lebih tinggi di dalam gua. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa benda itu tampak seperti mayat. Ternyata, titik pertemuan antara puncak dan dinding gua itu memiliki lekukan alami yang tampak seperti lorong buatan manusia. Mayat itu berada tepat di lekukan itu. Puncak gua itu tingginya 10 meter, dan dindingnya hampir tegak lurus dengan puncaknya. Ditambah lagi, jalannya sangat licin. Mereka bertanya-tanya bagaimana mayat itu bisa sampai di sana dan mengapa ia muncul di tempat seperti itu. Dengan penuh keraguan, kepala bagian Fan Peng menggunakan peralatan pendakian profesional mereka dan akhirnya sampai di puncak gua tempat mayat itu berada. Kemudian, Tian Dongmin dan Wang Taiming tidak dapat menahan napas lega. Mereka berkata bahwa setiap cerita memiliki titik awalnya, dan bahwa cerita mereka adalah mayat misterius itu. Bab 406. Mungkin karena ketinggian atau tingkat kelembapan tempat mayat ditemukan, kenang Tian Dongmin. Mayat itu terawat baik, bahkan rambut di kepala dan pakaian di tubuhnya pun bisa dikenali. Karena kita semua arkeolog, kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa mayat itu berasal dari dinasti Ming. Mayat itu milik seorang pria parubaya, tetapi penyebab kematiannya tidak diketahui. Hal aneh yang kami temukan adalah potongan kulit sapi di tangan mayat. Kulit sapi itu tampak seperti telah diolah dengan minyak kayu Cina. Meskipun sudah ada selama bertahun-tahun, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Kami dengan hati-hati mengeluarkan potongan kulit sapi dari tangan mayat. Ketika kami membuka lipatan kulit sapi itu, kami terkejut melihat beberapa tulisan di atasnya. Dong Pei Zuo, seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang bahasa dapat menguraikan dan membaca tulisan itu di tempat. Kalau dipikir-pikir lagi, itu seperti naskah film, kata Tian Dongmin dengan wajah penuh penderitaan. Potongan kulit sapi itu sebenarnya adalah surat wasiat. Yang lebih mengejutkan kami adalah fakta bahwa itu berisi rahasia besar. Saat itu, kami merasa itu seperti mimpi, dan tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata kami. Zhao Yu menebak, apakah ini berhubungan dengan Buddha emas? Ya, surat wasiat itu ditulis tangan oleh Qiu Cheng dari prefektur Luya. Tian Dongmin memberikan jawaban yang mengiyakan. Untuk dapat meletakkan tangan di atas surat wasiat itu, mayat itu kemungkinan besar adalah keturunan Qiu Cheng, baik putranya atau cucunya. Secara garis besar, isi surat wasiat tersebut menyebutkan bahwa, sebelum kematian Qiu Cheng, ia menyimpan sejumlah besar harta, termasuk 12 patung Buddha emas, yang semuanya disembunyikan di sebuah tempat rahasia di Qinsan. Untuk mengingat lokasi tempat dia menyembunyikan harta karun tersebut, Qiu Cheng diam-diam membuat 2 peta harta karun. Kemudian, Qiu Cheng tiba-tiba jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur. Sebelum meninggal, dia tidak sempat memindahkan harta karunnya yang tersembunyi. Dia menyerahkan 1 salinan peta harta karun kepada keluarganya, sementara membawa salinan lainnya bersamanya ke ranjang kematiannya. Mendengar itu, Zhao Yu dan Miao Ying masih bingung dan semakin ragu. Tampaknya mayat dan surat wasiat itu adalah petunjuk penting untuk kasus tersebut, yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Surat wasiat itu juga mengungkap detail penting,
Wang Taiming menjelaskan kepada Zhao Yu dan Miao Ying dalam perjalanan kembali ke tenda. Karena Qiu Cheng adalah orang yang sangat berhati-hati, dia menutupi jejaknya dengan mengukir peta harta karun pada 2 potong batu giok kuno. Dengan kata lain, surat wasiat yang ditemukan di tangan mayat itu bukanlah peta harta karun. Kami mencari ke setiap sudut tempat kami menemukan mayat itu, berusaha menemukan batu giok kuno itu, tetapi tidak berhasil. Tidak diketahui apakah surat wasiat dan batu giok itu terpisah, atau apakah itu karena keturunan Qiu Cheng telah kehilangan batu giok itu secara tidak sengaja. Tian Dongmin menambahkan, kami mencari catatan dan menemukan bahwa Qiu Cheng hanya memiliki 1 putra, yang naik tahta dan menjadi prefektur Qiu Cheng. Namun, tak lama kemudian, para petani melancarkan pemberontakan. Sayangnya, tidak ada dokumentasi lebih lanjut yang ditemukan dalam catatan. Oleh karena itu, kami merasa bahwa mayat itu adalah putra Qiu Cheng. Kami melihat banyak peralatan militer kuno di dalam gua. Saya menduga bahwa, setelah jatuhnya kota Luya, putra Qiu Cheng, keluarganya, dan beberapa prajurit melarikan diri ke gua dan hidup menyendiri selama beberapa tahun. Namun, mungkin wabah penyakit telah merenggut nyawa mereka semua. Putra Qiu Cheng mungkin telah meninggal di tempat yang lebih tinggi, sehingga meninggalkan mayatnya di sana. Itulah sebabnya kami semua merasa bahwa budak emas dan harta karun itu mungkin masih tersembunyi dengan baik di Kinsan, di mana belum ada yang menemukannya. Kami juga bertanya-tanya apakah jika kami menemukan sepotong batu giok kuno, apakah itu akan menuntun kami ke budak emas dan harta karun itu. Tapi, mendengar ini, Miao Ying mengerutkan kening dan menyela, sekarang potongan batu giok kuno itu hilang. Apakah itu berarti harta karunnya telah ditemukan? Ya, itu mungkin. Zhao Yu setuju dengan Miao Ying. Ini terjadi begitu lama lalu, jadi apapun mungkin terjadi. Mayat itu bisa jadi milik salah satu perampok makam, yang membunuh keturunan Qiu Cheng dan mencuri harta karunnya. Kemungkinan lain bisa jadi pengkhianatan oleh anggota keluarga. Bagaimanapun, harta karun itu sangat banyak. Tidak. Tian Dongmin menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut penelitian kami selanjutnya, kemungkinan ditemukannya 12 patung Buddha emas kurang dari 5%. Tentu saja tidak. Bagaimana kalian semua bisa begitu yakin? Zhao Yu tidak mempercayainya. Percayalah, kami telah meneliti peninggalan budaya selama hidup kami. Wang Taiming berkata, tidak seorang pun lebih memahami nilai dari 12 patung Buddha emas daripada kami. 12 hari diperlukan untuk membuat prototipe 12 patung Buddha emas. Setiap patung terbuat dari emas murni. Makna dan standarnya membuat patung-patung itu berbeda dan diklasifikasikan sebagai salah satu peninggalan budaya langka tingkat nasional. Jika hal itu terjadi di masa lalu, hal itu pasti akan tercatat dalam catatan. Juga, jika peta harta karun itu diukir pada batu giok kuno, putra Qiu Cheng kemungkinan besar akan menghafal peta harta karun itu dan akan menghancurkan batu giok kuno itu. Ini akan menjadi rencana yang sangat jitu. Kalau begitu jelaskan padaku, kata Zhao Yu. Karena putra Qiu Cheng sudah menghafal peta harta karun itu, mengapa dia tidak mengambil harta karun itu? Dan mengapa dia meninggal di, Zhao Yu tidak menyelesaikan kalimatnya, menjawab pertanyaannya sendiri, itu mungkin saja. Pada saat kekacauan itu, harta karun itu tidak akan berguna, bahkan jika dia telah mengambilnya kembali. Ya, Wang Taiming menambahkan, tidak peduli siapa orangnya, mengambil harta karun itu tidak akan ada gunanya. Pada saat itu, bertahan hidup adalah prioritas utama. Sayangnya, keturunan Qiu Cheng tidak berhasil menjaga diri mereka tetap hidup. Zhao Yu kini mengerti. Jadi, sejak saat itu, kalian semua terus memikirkan Buddha emas dan harta karun, dan berencana untuk menemukan peta harta karun untuk mengambil Buddha emas. Selain itu, kalian semua merahasiakannya agar bisa mendapatkan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah itu. Itu tidak benar, Tian Dongmin mendesah. Kami telah berada di garis peninggalan budaya itu seumur hidup. Kami tidak terobsesi dengan kekayaan. Tapi, mungkin, setelah kematian pemimpin Departemen Fan, kami mengembangkan semacam obsesi. Kami tiba-tiba membuat keputusan yang salah. Jadi, bagaimana pemimpin Departemen Fan bisa meninggal?
Miao Ying bertanya. Baiklah, Tian Dongmin menjawab, saat itu, kami tidak terlalu memikirkannya. Kami pikir bisa menemukan petunjuk terkait tentang Buddha emas adalah penemuan peninggalan budaya yang besar. Kami mengantisipasi bahwa, begitu kami kembali ke kantor, kami harus menulis laporan tentang temuan kami dan mengajukan izin untuk mengambil harta karun tersebut. Tanpa diduga, dalam perjalanan pulang, kami menjumpai banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kinsan. Sungguh menakutkan. Banjir menyelimuti kami dari segala penjuru. Jalan setapak yang kami lihat beberapa saat lalu, langsung berubah menjadi sungai, kami berlari, dan bersembunyi, tetapi akhirnya tersapu oleh air. Untungnya, ada banyak tanaman merambat yang tumbuh di tepi pantai. Wang Taiming dan saya memanjat ke tempat yang aman, meninggalkan Dong Pei Zuo dan Ketua Departemen Fan. Tian Dongmin mengingat kembali kenangan yang menyakitkan itu. Awalnya, Ketua Departemen Fan berhasil memanjat ke tempat yang aman di tepi pantai. Namun, melihat Dong Pei Zuo hampir tersapu oleh air, Ketua Departemen Fan kembali untuk mencoba menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan dia tersangkut di tanaman merambat. Namun setelah Dong Pei Zuo sampai di darat, tiba-tiba, ada balok kayu besar di air, yang mengapung dan menghantam tubuh Ketua Departemen Fan, menyebabkannya tersapu ke tengah banjir. Kami semua terkejut dengan apa yang kami lihat, dan ingin masuk ke air untuk menyelamatkannya. Namun banjir besar melarang kami melakukannya. Kemudian, kami melihat pemimpin Departemen Kipas berjuang di dalam air, sambil berteriak kepada kami, Buddha emas. Ingatlah untuk menemukan Buddha emas, Buddha emas. Setelah meneriakkan dua kalimat itu, kami tidak melihatnya lagi. Berbicara tentang ini, Zhao Yu dan Miao Ying dapat dengan jelas melihat bahwa ada air mata di mata Tian Dongmin. Begitu emosionalnya dia, sehingga dia tidak dapat melanjutkan bicaranya. Setelah kami pulang, Dong Pei Zuo sangat sedih dan bertingkah seperti zombie. Tidak ada yang bisa membujuknya untuk keluar dari kesedihannya. Wang Taiming terus menceritakan kisahnya atas nama Tian Dongmin yang emosional. Kami tidak tahan lagi melihat perilakunya, dan memberitahu Dong Pei Zuo bahwa keinginan terakhir Ketua Departemen Fan adalah menemukan Buddha emas. Kami harus mengerahkan seluruh upaya untuk menemukan Buddha emas dan memenuhi keinginan terakhirnya. Itu jelas lebih berarti daripada dia menyia-nyiakan hidupnya. Mendengar hal itu, Dong Pei Zuo akhirnya memberanikan diri dan menemukan kembali makna hidupnya. Ia bersumpah untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menemukan Buddha emas. Tetapi, berbicara tentang ini, nada suara Wang Taiming berubah dan berkata, kami menghadapi tantangan dalam menemukan Buddha emas. Jika kami melaporkan masalah Buddha emas dengan jujur, otoritas yang lebih tinggi pasti akan melaporkannya kepada administrasi negara Biro Peninggalan Budaya. Dengan cara ini, tugas menemukan Buddha emas tidak akan dibebankan kepada kami. Saat itu, jika kami terus mencari Buddha emas, kami akan menghadapi banyak kendala dan kekhawatiran. Kami tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tetapi juga dapat melibatkan keluarga dan teman-teman kami. Itulah sebabnya, setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran dan menggunakan cara kami sendiri untuk menemukan Buddha emas, untuk memenuhi keinginan terakhir pemimpin Departemen Fan. Begitulah kami memulai perjalanan menuju Sang Buddha. Wang Taiming berkata sambil menangis. Namun, kami tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan memakan waktu 20 tahun. Itu juga merupakan perjalanan tanpa jalan kembali. Bab 407. Saat mereka tiba di tempat kosong yang tidak memiliki pepohonan tinggi, Miao Ying menghentikan semua orang untuk mengamati sebentar. Saat dia melihat tidak ada bahaya, dia segera membiarkan semua orang melewati tempat itu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Setelah menunggu sampai mereka masuk ke dalam hutan lebat, Miao Ying kemudian memberitahu kedua lelaki tua itu, ceritakan kepada kami tentang apa yang terjadi setelah itu. Dua tuan, Zhao Yu mendesak, kita berada dalam situasi yang kritis, bisakah kalian berdua memilih bagian yang penting saja, oke. Kita perlu mengurangi bagian yang sensasional, oke. Pergi. Miao Ying menatap tajam ke arah Zhao Yu dan berkata kepada orang tua itu, abaikan saja dia, ceritakan semua yang kalian tahu, setiap detailnya. Baiklah, baiklah. Profesor Tian Dongmin melanjutkan,
Sejak saat itu, kami bertiga membangun ruang kerja rahasia, khusus untuk meneliti keberadaan harta karun Buddha emas. Kami pikir giok kuno yang ditinggalkan Qiu Cheng untuk keturunannya tidak dapat ditemukan. Untuk mengungkap jawaban harta karun itu, kami harus mulai dari bagian giok kuno lainnya yang memiliki peta. Pada catatan yang ditinggalkannya sebelum meninggal, disebutkan bahwa salah satu batu giok kuno akan dikuburkan bersama Qiu Cheng, jadi dia membawanya ke makamnya. Wang Taiming menambahkan, kami mencari kemana-mana, tetapi kami tidak menemukan siapapun yang menggali makam Qiu Cheng. Jadi, target utama kami adalah menemukan makam Qiu Cheng. Jika kami dapat menemukan peta harta karun di Qiu Cheng, hari di mana kami dapat menemukan patung Buddha emas tidak lama lagi. Tapi jelas, kalian tidak berhasil menemukan mereka. Zhao Yu mengambil isyarat. Ya, Tian Dongmin mengakui, awalnya, kami agak sombong, karena kami pikir kami telah berurusan dengan makam dan relik kuno selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, Qiu Cheng dimakamkan di Qinsan. Kami pikir tidak akan sulit untuk menemukannya. Tetapi pada kenyataannya, selama 20 tahun, kami telah hampir ke setiap sudut Yunyang, tetapi kami tidak berhasil menemukan apapun. Pada akhirnya, kami menduga, makam Qiu Cheng sudah digali pada zaman kuno, jadi, tidak dapat ditemukan dimanapun, atau dia mengubur dirinya di tempat yang sulit ditemukan. Jika itu yang pertama, berarti kita tidak ditakdirkan bertemu dengan patung Buddha emas. Tapi, kalau yang terakhir, jelas, itu yang terakhir. Zhao Yu menangkap isyarat itu lagi. Lao Wang dan aku sudah lebih baik, Tian Dongmin tidak peduli dengan Zhao Yu tetapi melanjutkan, yang paling cemas adalah Dong Peizuo. Dia jauh lebih tua dari kita berdua. Beberapa tahun ini, kondisi kesehatannya semakin memburuk, dan dia telah menjalani beberapa operasi, dan dia juga mengalami kesulitan dengan kakinya. Dong Lao tahu bahwa jika dia tidak berhasil menemukan petunjuk lebih lanjut, dia tidak akan dapat menyelesaikan impian kita yang telah lama dihargai, yaitu menggunakan patung Buddha emas sebagai penghibur bagi jiwa kepala seksi Fan Peng di surga. Dong Lao adalah orang yang sangat keras kepala. Selama bertahun-tahun, dia selalu memikirkan kepala bagian Fan. Keyakinannya lah yang membuatnya bertahan sampai sekarang. Jadi, suatu hari di awal tahun ini, Dong Lao melakukan tindakan yang mengejutkan. Tian Dongmin berkata dengan sedih, dia melakukan perjalanan panjang dan menemukan seseorang melalui koneksinya. Orang itu bernama Pendeta Tao. Oh, Zhao Yu dan Miao Ying saling pandang. Jadi, begitulah asal mula Pendeta Tao itu. Ya, Tian Dongmin melanjutkan, dulu, kami berdua tidak tahu, tetapi Dong Lao pasti tahu. Pendeta Tao itu sebenarnya adalah seorang pencuri makam yang sangat ahli. Tetapi Dong Lao memberitahu kami bahwa dia adalah seorang master Feng Shui yang dapat membantu kami menemukan makam Qiu Cheng. Tetapi, Pendeta Tao itu sungguh menakjubkan. Ia dan kelompoknya hanya menghabiskan waktu 5 bulan untuk menemukan makam yang telah kami cari selama 20 tahun. Akan tetapi, meskipun mereka menemukan benang di makam itu, kami tidak dapat memastikan bahwa itu adalah makam Prefek Qiu Cheng. Mereka harus menggali lubang di makam itu, dan hal itu baru dapat dipastikan setelah mereka menemukan prasasti di sebuah prasasti batu. Tian Dongmin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tujuan Dong Lao adalah untuk memastikan bahwa makam yang ditemukan Pendeta Tao itu adalah makam Prefek Qiu Cheng, dan kemudian dia akan membayar mereka sejumlah besar uang agar mereka mundur. Kemudian, kami akan melapor ke Biro Peninggalan Budaya dan menggunakan cara standar untuk menggali makam tersebut. Sampai batu giok kuno yang memiliki ukiran peta harta karun itu ditemukan, kami dapat menempuh cara hukum, namun meneliti tempat tersembunyi patung Buddha emas secara diam-diam. Siapa tahu, itu hanya sepihak. Pendeta Tao itu adalah iblis. Tian Dongmin berkata dengan marah, tanpa mengetahui cara apa yang digunakan orang itu, dia sudah tahu tentang tujuan akhir kita menggali makam prefek. Dia bahkan tahu tentang apa yang terjadi pada kita di gua. Omong kosong. Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda, mereka adalah perampok makam, loh. Dia hanya perlu berpikir untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kalian. Pikirkanlah,
3 ahli tua dari Biro Peninggalan Budaya yang meminta bantuan dari perampok makam. Kalian bertiga gila, atau pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Sekarang setelah kupikir-pikir, itu benar. Tapi saat itu, kami tidak bisa berpikir banyak. Tian Dongmin melanjutkan, pada hari ketika jalan setapak perampok itu digali, kami bertiga berbohong kepada keluarga kami, mengatakan bahwa kami akan keluar untuk melakukan inspeksi, tetapi sebenarnya kami pergi ke sana. Untuk dapat membuktikannya sendiri, Dong Lao mengikuti pendeta Tao itu ke dalam makam. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa setelah dia masuk, dia tidak akan pernah keluar lagi. Ketika kami berdua melihat Dong Lao tidak keluar, dan ingin bertanya tentang situasinya, para perampok makam itu menahan kami. Salah satu perampok memberitahu kami bahwa, ketika Dong Lao memastikan bahwa itu adalah makam yang benar, dia ingin menutup kesepakatan dengan pendeta Tao dengan harga yang disepakati semula. Namun, pendeta Tao itu membatalkan kesepakatan dan mengambil batu giok yang berisi peta harta karun dari peti mati Qiu Cheng. Dong Lao menyadari bahwa dia ditipu dan bertarung dengannya di tempat. Pada akhirnya, orang yang disebut pendeta Tao itu membunuhnya. Sampai saat itu, kami baru sadar. Pendeta Tao dan gerombolannya adalah perampok makam yang brutal yang sudah tahu bahwa kami ingin mencari patung Buddha emas. Kami mendengar bahwa Dong Lao meninggal dan kami berdua ketakutan. Kami pikir kami berdua tidak bisa melarikan diri. Namun, peta pada batu giok kuno itu rumit dan pendeta Tao tidak bisa memecahkannya. Oleh karena itu, dia membiarkan kami berdua tetap hidup dan menyuruh kami membantu mereka menemukan harta karun Buddha emas. Oh, begitu, Zhao Yu mengangguk. Dia tidak pernah menduga bahwa begitulah ceritanya. Lalu, Miao Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang tertulis di batu giok kuno itu. Itu kitab suci Buddha. Tian Dongmin sudah lelah dan Wang Taiming melanjutkan ceritanya. Kita tidak punya pilihan selain membantu mereka menyelesaikannya. Peta harta karun di batu giok kuno itu bukan sembarang peta, melainkan kata-kata dan angka yang berhubungan dengan kitab suci Buddha. Kemudian, kami akhirnya berhasil menganalisisnya. Ada banyak nama kitab suci Buddha yang tertulis di sana, dan di bawah setiap nama, ada nomor. Nomor-nomor ini menunjukkan dari bab mana kitab suci Buddha itu berasal, dan kata-kata apa. Misalnya, yang pertama, kami harus menemukan 3 kata yang berhubungan dari mantra Surangama, tetapi kami mencarinya di internet dan menyadari bahwa ketiga kata itu tidak ada artinya. Kemudian, setelah beberapa kali mencari, kami menemukan masalahnya. Kitab suci Buddha di Kinsan dan dataran tengah berbeda. Kata-kata dalam kitab suci itu sedikit berbeda. Jadi kami harus menemukan informasi kitab suci Buddha di Kinsan sendiri. Jadi, tempat pertama yang terlintas di pikiranmu adalah pusat informasi literatur di Biro Peninggalan Budaya, kata Zhao Yu. Lalu, pendeta Tao dan gerombolannya mencuri informasi itu. Lalu, kalian semua bersusah payah memompa air di kolam teratai kuno di kuil Buddha emas, dan bahkan mengambil tindakan di museum. Wang Taiming menatap Zhao Yu dengan mata terbelalak dan berkata dengan kaget, kau tahu semua ini. Sepertinya kau benar-benar seorang polisi. Omong kosong, desak Zhao Yu. Cepatlah, jadi apa sebenarnya yang tertulis di peta harta karun itu? Menurut buku-buku kuno, kami akhirnya menemukan beberapa petunjuk, seperti mantra Surangama. Kami temukan dengan informasi yang kami dapatkan kemudian dan mendapat 3 kata, punggungan umum. Wang Taiming tampak ketakutan oleh Zhao Yu, tergagap saat berbicara. Pada akhirnya, mereka mencari berdasarkan peta kuno Kinsan dan menemukan sebuah tempat di daerah pegunungan. Secara kebetulan, di sanalah kami menemukan mayat itu saat itu. Oh, kemudian, jantung Zhao Yu berdetak lebih cepat, dan dia dengan cepat bertanya, cepatlah, apa yang terjadi setelahnya? Pada akhirnya, apa lagi? Bab 408. Di bagian belakang mantra Surangama terdapat kitab suci setengah mosa, lanjut Wang Taiming. Sebagian besar kitab suci telah hilang, dan bahan-bahan di Biro Peninggalan Budaya tidak lengkap. Akan tetapi, baik Tian Dongmin maupun saya tahu bahwa, di dasar kolam teratai, kami akan dapat menemukan versi cetak dari sebagian kitab suci tersebut. Itulah sebabnya kami mengambil sebagian air dari kolam.
Tolong, ini tidak akan terjadi lebih awal. Zhao Yu mendesak dengan tidak sabar. Cepat katakan padaku, petunjuk apa yang ditemukan. Pada akhirnya, mengikuti petunjuk dari peta harta karun, Tian Dongmin segera menjawab. Kami juga menemukan 3 kata lain, lereng batu giok. Lereng batu giok. Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya. Apa artinya? Setelah memetakan kemungkinan-kemungkinannya, kami merasa bahwa itu seharusnya adalah The General Ridge, kata Tian Dongmin. Ada sebuah lembah di kaki bukit selatan dan utara The General Ridge. Saya memperkirakan bahwa batu giok kuno itu akan berada di tempat khusus di dalam The General Ridge. Akan tetapi, hal itu tidak terdokumentasi dalam buku-buku sejarah kuno. Tetapi, Wang Taiming menambahkan, kita semua tahu bahwa kaki bukit selatan The General Ridge bernama Dirtail. Jadi, diasumsikan bahwa batu giok kuno itu merujuk pada lereng batu giok di The General Ridge. Oh, itu membantu mempersempit cakupan pencarian. Mata Zhao Yu berbinar dan dia segera bertanya, bagaimana dengan yang ketiga? Apa yang tertulis di yang ketiga? Kali ini, Wang Taiming langsung ke intinya, pohon pinus milenium. Pohon itu ditemukan di sebuah prasasti batu di museum, dan tidak ada kitab suci Fuyue Longevity. Pohon pinus milenium. Zhao Yu memutar matanya dan berkata, itu berarti kita hanya perlu menemukan pohon pinus milenium dari kaki bukit selatan di The General Ridge. Tapi, kalian semua, sepertinya tidak menemukan budak emas. Jika budak emas ditemukan, bagaimana mungkin nyawa kalian bisa diselamatkan? Ya, pohon pinus milenium menyelamatkan kita semua, kata Tian Dongmin dengan penuh emosi. Mereka mencari di seluruh pegunungan General dan kaki bukit utara, tetapi mereka tidak dapat menemukan pohon pinus milenium ini. Kami menduga bahwa pohon pinus milenium ini mungkin telah ditebang atau layu, karena tidak dapat ditemukan dimanapun. Benar sekali, Zhao Yu merasakan hal yang sama. Pohon pinus itu sudah berusia 1000 tahun pada masa dinasti Ming. Peluangnya untuk bertahan hidup hingga hari ini sangat kecil. Pendeta Tao itu tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mencari pohon pinus milenium. Mereka meretas situs web cabang Lin Ye untuk mendapatkan daftar lengkap lokasi tempat pohon pinus milenium tumbuh. Sayangnya, cabang Lin Ye tidak cukup teliti dalam mencatat untuk menampilkan detail ini. Oh, karena tidak ada pohon pinus yang ditemukan, harta karunnya pun tidak dapat ditemukan. Zhao Yu melanjutkan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ada petunjuk lain? Wang Taiming menjawab, ada total 6 petunjuk yang ditemukan pada batu giok kuno itu. 3 petunjuk pertama adalah, General Ridge, Jade Stone Slope, dan Millennium Pine Tree. Kami tidak dapat menemukan kitab suci yang terkait dengan petunjuk keempat. Kitab suci itu gagal diwariskan ke generasi berikutnya, dan tidak mungkin ditemukan dalam waktu dekat. Ia menambahkan, namun, kami menemukan 2 petunjuk terakhir, yaitu, Crescent Moon Pit dan Raindrop Stone. Oh, mendengar ini, Miao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak petunjuk. Ini berarti menemukan harta karun itu akan menjadi tantangan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kedengarannya sangat menantang. Lubang bulan sabit bisa jadi lubang yang sangat dalam. Jika mereka menyembunyikan harta karun ke dalam lubang yang dalam ini, yang ditutupi oleh batu tetesan hujan, yang berada tepat di samping pohon pinus milenium, bisakah lubang itu ditutup, setelah ratusan tahun? Kami juga berpikir begitu, jawab Tian Dongmin. Tetapi Qiu Cheng adalah orang yang sangat pintar. Dia pasti akan mencari tempat yang lebih aman untuk menyimpan harta karun itu daripada menguburnya di lubang yang dalam. Selama beberapa hari, Pendeta Tao dan anak buahnya mencari di seluruh lembah di gunung, jawab Wang Taiming. Mereka tidak dapat menemukan tempat yang sesuai dengan petunjuk, pohon pinus milenium, lubang bulan sabit, dan batu tetes hujan. Itulah sebabnya mereka berencana untuk mengunjungi kaki bukit selatan besok. Tidak seorang pun menyangka bahwa peristiwa tragis seperti itu akan terjadi pagi ini. Kami terkejut melihat, begitu banyak mayat. Oh ya? Miao Ying bertanya, apa sebenarnya yang terjadi pagi ini? Ledakan itu. Tian Dongmin menghela napas dan berkata, pendeta Tao itu orang yang sangat berhati-hati. Apapun yang dilakukannya,
dia akan selalu punya rencana cadangan. Karena bahan peledak mungkin diperlukan untuk memotong gunung atau menghancurkan batu, Pendeta Tao dan anak buahnya membawa bahan peledak. Setiap malam ketika mereka mendirikan tenda, mereka akan mengubur sekantong bahan peledak di bawah batu di sekitar lokasi perkemahan, untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Pagi ini, ketika kami masih setengah tertidur, kami mendengar bahwa lokasi perkemahan dikepung oleh polisi. Saat itu kami yakin kami berdua akan selamat. Karena kedatangan polisi yang tiba-tiba, dan para perampok makam itu semua sedang tidur nyenyak. Polisi bisa dengan mudah menjinakkan para perampok makam itu. Awalnya, operasi polisi berjalan lancar karena mereka bersenjata api. Polisi berhasil mengepung para perampok makam. Di saat genting itu, kami berdua diawasi oleh seorang perampok makam di dalam tenda. Tenda itu didirikan di dekat tepi sungai yang cukup jauh dari polisi, sehingga kami tidak dapat keluar dan meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, polisi mulai berteriak kepada para perampok makam, meminta mereka mengangkat tangan di atas kepala dan membungkuk di tanah. Tepat setelah perintah itu dikeluarkan, kami mendengar ledakan keras. Diikuti oleh baku tembak antara kedua belah pihak. Sayangnya, ledakan itu mengejutkan polisi, kata Tian Dongmin dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ketika kami keluar dari tenda, apa yang kami lihat sungguh tragis. Seluruh pasukan polisi yang ada di sana musnah. Tepat ketika kami berdua mengira akan segera terbunuh, kalian berdua muncul dan menyelamatkan kami, dalam situasi yang sangat berbahaya. Sungguh. Oh tidak, mendengar ini, Zhao Yu merasa murung sekali lagi. Ini berarti Fu Jianxing dan anak buahnya kemungkinan besar tewas di tangan musuh. Meskipun Zhao Yu tidak menyukai Fu Jianxing, mendengar berita kematian Fu Jianxing membuatnya merasa tidak tenang. Bagaimanapun, Fu Jianxing adalah detektif yang luar biasa. Mati di tangan musuh adalah hal yang sia-sia. Mengenai Pendeta Tao, Miao Ying mengajukan pertanyaan lain. Apakah kalian berdua tahu dari mana dia berasal, dan siapa namanya? Dong Pei Zuo lah yang mempekerjakan Pendeta Tao itu. Jadi, kami tidak tahu siapa namanya, jawab Tian Dongmin. Namun, Dong Pei Zuo menyebutkan bahwa kampung halaman Pendeta Tao ini adalah Qinsan, dan pendeta ini bahkan membuat namanya terkenal di sana. Ini berarti dia seharusnya cukup terkenal. Benar sekali, Wang Taiming menambahkan. Bukan hanya Pendeta Tao yang berbicara dengan aksen asli Qinsan, tetapi juga orang-orang lainnya. Pada saat ini, mereka berempat melihat tenda mereka di kejauhan. Miao Ying segera mengeluarkan ponsel Zhao Yu untuk mencoba menghubungi markas besar untuk meminta bantuan. Zhao Yu masih dihantui oleh banyak pertanyaan di benaknya. Melalui penjelasan yang diberikan oleh kedua pakar lama, Zhao Yu akhirnya memahami keseluruhan cerita kasus pembunuhan di makam. Namun entah mengapa, ia merasa seolah ada sesuatu yang tertinggal. Dia punya firasat bahwa, selain harta karun dan perampok makam, dia masih bisa menemukan lebih banyak petunjuk untuk kasus ini dari percakapan yang dilakukan oleh kedua ahli tua itu. Secara khusus, ada sesuatu yang samar-samar familiar tentang Pendeta Tao itu. Dia merasa seperti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dalam cerita ini, mungkinkah ada hal lain? Saat Zhao Yu sedang berpikir keras, telepon genggam di tangan Miao Ying berdering. Hah, ada sesuatu yang istimewa tentang nada dering itu. Itu bukan nada dering panggilan, bukan juga nada dering SMS atau nada dering WeChat. Astaga, teriak Zhao Yu, itu nada dering walkie-talkie. Ternyata ponsel yang dikeluarkan oleh kantor polisi dilengkapi dengan fungsi walkie-talkie. Di tempat-tempat dengan penerimaan sinyal yang buruk, ponsel tersebut dapat digunakan sebagai walkie-talkie dalam jarak dekat. Dan nada dering dari ponsel Zhao Yu menunjukkan bahwa seseorang menggunakan fungsi walkie-talkie untuk memanggilnya. Hei, mata Zhao Yu berbinar, dan berkata, apakah ini, berarti Fu Jianxing, masih hidup? Miao Ying buru-buru menekan tombol untuk menjawab panggilan. Suara rendah dan suram terdengar. Halo, sambungannya sudah tersambung. Hahaha. Mereka berempat terkejut ketika mengetahui bahwa suara yang keluar dari walkie-talkie itu adalah suara Pendeta Tao. Bab 409. Hehehe, suara suram itu terdengar lagi,
berderak dari sisi lain walkie-talkie. Polisi wanita yang luar biasa, ini pertama kalinya aku bertemu dengan yang seperti itu. Kau tidak hanya luar biasa, kau juga cantik. Kemudian, Zhao Yu dan Miao Ying merasakan suatu tarikan di hati sanubari mereka, karena selama pertarungan singkat tadi, bahkan jika pihak lain melihat bahwa Miao Ying adalah seorang wanita, mereka tidak akan dapat melihat wajahnya dengan jelas untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang polisi wanita. Jadi, pihak lain pasti telah mengambil ponsel Miao Ying yang hilang, dan sekarang menggunakan ponsel itu untuk berbicara dengan mereka. Kita harus ingat bahwa ponsel khusus untuk detektif polisi memiliki layar kunci rahasia. Jika mereka dapat memecahkan kode dalam waktu sesingkat itu menunjukkan kemampuan mereka. Pendeta Tao, berani sekali kau. Kau tahu aku polisi, tapi beraninya kau menghubungiku. Jawab Miao Ying sambil menekan tombol walkie-talkie. Sudah kubilang, kau tidak bisa lari, kau sudah terkepung. Yo, secepat itu. Pendeta Tao tersenyum dan berkata dengan nada licik. Sepertinya kita sebaiknya melarikan diri. Tapi, polisi cantik, tembakan yang kau tembakkan padaku, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kan? Kau telah membunuh banyak polisi, aku bahkan belum berurusan denganmu soal itu. Miao Ying membantah. Kalian sekelompok perampok makam bersalah atas banyak kejahatan dan pantas dikutuk. Aku akan lihat kemana kalian bisa lari. Tentu, pendeta Tao itu tersenyum, cepat tangkap aku. Kalau tidak, mari kita berpisah. Biar ku beritahu, kita saling menyimpan dendam mulai hari ini dan seterusnya. Suatu hari, kau akan menerima balasan atas tindakanmu itu. Itu tidak benar. Mendengarkan pendeta Tao itu, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan mengambil ponsel Miao Ying untuk mematikan fungsi walkie-talkie. Kapten Miao, apakah kau ingat buku petunjuknya? Zhao Yu melihat sekeliling dengan gugup saat berbicara. Walkie-talkie adalah fungsi tambahan, hanya berfungsi dalam jarak 100 meter. Ayah, Miao Ying tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi, dan segera mengangkat senjata berburu di tangannya. Mereka mengulur waktu. Mereka bilang akan melarikan diri, tetapi sebenarnya mereka mengepung kita. Mereka benar-benar licik. Kita harus segera pergi dari sini. Kemudian, Zhao Yu segera berlari menuju tenda. Miao Ying mengamati, dan dia tidak dapat menemukan musuh mereka, jadi dia menyalakan teleponnya lagi untuk mencoba menelepon kantor pusat. Sayangnya, sinyal telepon masih kosong dan panggilan tidak dapat tersambung. Tanpa daya, dia berlari ke arah tenda. Karena tenda itu lebih dekat ke puncak bukit, mungkin saja ada sinyal di sana. Zhao Yu berlari ke dalam tenda untuk mengambil kotak P3K. Kotak P3K itu berisi obat-obatan dan perlengkapan darurat lainnya, dan juga ada power bank. Namun, sebelum ia mencapai kotak P3K, detektor dalam benaknya tiba-tiba mengirimkan sinyal peringatan. Meskipun fungsi detektor versi lanjutan tidak sebaik detektor biasa, detektor itu dapat mendeteksi cukup banyak perangkat. Saat itu, Zhao Yu menyadari bahwa detektor menunjukkan peringatan adanya bahan peledak. Hah, dinamit. Zhao Yu menggigil, dan ketika dia menyadari bahwa lokasi bahan peledak itu berada di puncak bukit, dia akhirnya mengerti tipu muslihat licik pendeta Tao itu. Dia sengaja menunda. Brengsek, pria pengkhianat itu. Tenda itu berada di dekat puncak bukit. Dengan satu ledakan, mereka akan hancur selamanya. Kemudian, Zhao Yu tidak berhasil mengambil peralatan pertolongan pertama, tetapi berlari keluar tenda untuk berlari menuruni bukit. Kemudian, Miao Ying tiba di tenda, tetapi melihat Zhao Yu tiba-tiba berlari kembali dengan tergesa-gesa, jadi dia pun bingung. Ada apa? Lari, cepat, teriak Zhao Yu, dinamit. Hah, Miao Ying dan para ahli tua terkejut. Mereka berempat segera berlari menuruni bukit. Namun, beberapa langkah kemudian, terdengar ledakan memekakkan telinga dari puncak bukit. Hong, kekuatan dinamit itu sangat dahsyat, puncak bukit tiba-tiba hancur berkeping-keping. Gelombang kejut menghantam seluruh deretan pohon dan mendorong Zhao Yu dan yang lainnya ke tanah. Pada saat yang sama, dinamit yang kuat itu menghancurkan banyak batu. Potongan-potongan kecilnya meledak ke udara dan berjatuhan. Cepat, lari. Zhao Yu berteriak keras,
tetapi gelombang kejut yang kuat menyebabkan telinganya berdengung, sehingga dia bahkan tidak dapat mendengar dirinya sendiri. Mereka berempat merangkak dengan susah payah, tetapi batu-batu yang pecah berjatuhan dari atas, seperti hujan yang membasahi tubuh mereka. Ah! Semua orang kesakitan, saat mereka segera mengangkat tangan untuk melindungi kepala mereka dan terus berlari menuruni bukit. Lalu, batu besar yang menggelinding turun dari puncak bukit itu telah menyusul mereka, menggelinding di samping mereka. Kekuatan batu itu, yang menggelinding turun dengan berat dan cepat, sangat kuat. Begitu batu itu mengenai mereka, mereka pasti akan mati. Hutan, pohon, Zhao Yu meraung, dan mereka berempat dengan cepat berganti jalur dan berlari menuju hutan di sebelah mereka. Karena pepohonan cukup dekat satu sama lain, ada banyak batu yang terhalang oleh pepohonan. Namun, di antara mereka, ada sebuah batu yang sangat besar yang dengan mudah mengatasi rintangan, merobohkan banyak pohon dan berguling ke arah Zhao Yu dan yang lainnya. Mereka akan tertimpa batu besar itu. Zhao Yu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melempar kedua ahli tua itu ke tempat yang relatif lebih aman. Namun, tepat setelah dia melempar mereka, batu besar itu berguling, dan pohon-pohon yang tumbang tiba-tiba menghalangi Zhao Yu dan Miao Ying, menghalangi rute pelarian mereka. Tak berdaya, mereka berdua hanya bisa berlari menuruni lereng. Grulolo, saat batu besar itu menggelinding, banyak pohon tumbang. Ada banyak cabang pohon yang jatuh dan mengenai Zhao Yu dan Miao Ying. Namun, keduanya terus berlari tanpa peduli, karena mereka sudah melarikan diri dalam kepanikan. Lereng gunung itu curam, ada banyak batu pecah di udara, dan hampir semua pohon di kedua sisi telah tumbang. Seluruh situasi menjadi kacau. Miao Ying secara tidak sengaja tertimpa dahan pohon yang tebal, membuatnya jatuh ke tanah. Lalu, batu besar itu menggelinding tepat di belakang mereka, dan tampak seperti hendak menghancurkan Miao Ying yang ada di bawahnya, jadi Zhao Yu cepat-cepat mengulurkan tangannya dan menarik lengan Miao Ying untuk menyeretnya ke depannya. Namun, saat terjadi kemacetan tiba-tiba, batu besar itu sudah terguling. Di tengah keadaan mendesak, Zhao Yu melihat ada pohon besar dan kokoh di samping mereka, jadi ia segera menyeret Miao Ying bersamanya untuk bersembunyi di balik pohon. Dong! Batu besar itu menghantam batang pohon. Meski ada batang pohon di antaranya, batu itu berhasil melempar Zhao Yu dan Miao Ying ke sisi lain. Keduanya mulai berguling menuruni lereng. Namun, batu itu terlalu kuat, dan pohon besar itu tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan batu besar itu. Dengan suara retakan, pohon itu pun roboh. Hua! Batang pohon besar itu jatuh ke arah Zhao Yu dan Miao Ying yang sedang berada di tanah. Zhao Yu berteriak dan segera berguling turun bersama Miao Ying sambil memeluknya. Untungnya, ada sepotong batu yang muncul di atas permukaan tanah. Setelah mereka berdua berguling di sana, mereka segera berbaring di batu itu. Hong! Pohon besar itu roboh dan tiba-tiba menimpa mereka berdua yang ada di bawah pohon. Beruntung, ada batu yang menyembul dan memperlambat laju pohon. Batang pohon itu menghantam batu, saat Zhao Yu dan Miao Ying bersembunyi di area segitiga sebelum batu, jadi mereka tidak tertimpa pohon. Kaze! Grulolo! Lalu, tepat saat pohon itu tumbang, batu besar di atasnya mulai berguling turun lagi, bergesekan dengan pohon besar itu. Keluar! Zhao Yu melihat serangan batu besar itu melalui celah-celah dedaunan pohon. Dia segera menyingkirkan dahan-dahan pohon itu bersama Miao Ying dan keluar. Tepat ketika mereka berdua menyingkirkan dahan-dahan pohon dan melompat menjauh, batu besar itu terguling dari batu yang menyembul keluar. Grulolo! Meskipun batu besar itu telah mengecil, namun tenaganya tidak padam, tetapi malah terus menggelinding menuju dasar lembah. Hai! Zhao Yu dan Miao Ying terengah-engah. Ketika mereka mengingat momen mengerikan sebelumnya, mereka masih takut hanya dengan memikirkannya. Mereka berdua hampir tergencet menjadi daging cincang. Hai! Zhao Yu menyingkirkan dahan-dahan pohon yang jatuh ke tubuh Miao Ying dan mengamatinya dengan saksama. Ia bertanya dengan khawatir, "Kapten Miao, apakah Anda baik-baik saja?" Wajah Miao Ying memucat,
dia menggelengkan kepalanya dan memeriksa Zhao Yu secara bersamaan. Ketika mereka menyadari bahwa mereka berdua hanya memiliki beberapa goresan kecil, Miao Ying tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah gunung. Zhao Yu. Miao Ying mengepalkan tangannya erat-erat, menggertakkan giginya ketika dia berkata pada Zhao Yu, "Ayo kita balas dendam." Baiklah. Zhao Yu menepuk-nepuk tanah di tubuhnya dan berkata dengan marah, "Dasar brengsek. Beraninya kalian bermain trik kotor denganku. Aku akan menguliti kalian semua hidup-hidup." Bab 410. Tian Dongmin, apa yang harus kita lakukan? Wang Taiming menopang Tian Dongmin dengan satu tangan, merasa rentan, dan bertanya. Haruskah kita lari? Aku tidak bisa lari. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Tian Dongmin menyeka darah dari dahinya dan bertanya, apa kau masih bisa berjalan? Kalau kau bisa berjalan, silakan saja. Omong kosong apa ini? Bagaimana aku bisa pergi sekarang? Wang Taiming menarik lengan Tian Dongmin dengan keras, mencoba mengangkatnya dari tanah. Mereka bisa mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa melewati hutan di depan. Kedua ahli tua itu ketakutan dan menahan napas. 3 menit kemudian, seorang perampok makam yang memegang senapan berburu berdiri di depan mereka. Wah, 2 orang tua itu tertangkap. Perampok makam itu mengarahkan senapan berburunya ke kepala Wang Taiming dan berkata, "Selamat tinggal, jangan lewatkan aku." Wus! Tepat saat perampok makam itu selesai berbicara, seseorang melompat keluar dari sisi hutan dan menanduk pinggang perampok makam itu. Setelah itu, orang ini mengangkat perampok makam itu dengan tangannya. Perampok makam terkejut dan gagal menembak orang tersebut. Akibatnya, ia terlempar keras ke batang pohon. Perampok makam itu mengerang kesakitan, merasa seolah-olah tubuhnya terbelah 2. Ia merasakan sakit yang amat sangat hingga hampir pingsan. Astaga! Teriak orang itu sambil menghentakkan kaki 2 kali ke muka si perampok makam. Orang yang berteriak itu tidak lain adalah Zhao Yu. Dia hendak menginjak wajah perampok makam itu untuk ketiga kalinya, ketika detektor tak kasat mata di otaknya mengeluarkan sinyal telepon seluler. Dia segera membungkuk untuk mengambil senapan berburu itu dari tanah, dan tanpa sempat menarik pelatuk senapan, dia melemparkan senapan itu tepat di belakang pohon besar. Memang ada perampok makam lain tepat di belakang pohon besar itu. Namun, serangan Zhao Yu datang terlalu cepat, dan laras senapannya melewati perampok makam ini dan menabrak sisi batang pohon. Patah. Senapan berburu itu hancur berkeping-keping. Perampok makam itu segera mengangkat pistolnya dan mencoba menembak Zhao Yu. Tidak ada yang menyangka bahwa Miao Ying muncul dengan gerakan kaki lincahnya dan menendang tepat ke pipi perampok makam. Perampok makam itu terlempar ke udara seperti bola meriam dan menghantam batang pohon, lalu jatuh terduduk. Zhao Yu pun melakukan hal yang sama dan menendang wajah perampok makam itu dengan tumit kakinya. Akibatnya, perampok makam itu pun ikut terluka. Miao Ying mengambil pistol milik perampok makam yang sudah tewas itu dan mengarahkannya ke hutan. Begitu detektor tak kasat mata di otak Zhao Yu memberi sinyal, ia berbisik kepada Miao Ying dan berkata, ada 2 target tepat di depan kita, lokasi mereka kemungkinan dekat dengan tenda kita. Mari kita buat jalan memutar dan serang mereka dari belakang. Miao Ying mengangguk, dan mereka berdua membuat jalan memutar melalui hutan lebat. Namun, targetnya terus bergerak. Saat membuat jalan memutar, target bersembunyi di balik batu besar. Astaga! Zhao Yu berteriak dan memberi isyarat kepada Miao Ying. Dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju batu. Para perampok makam yang bersembunyi di balik batu melihat Zhao Yu datang dan langsung menembakinya. Zhao Yu melakukan salto ke semak-semak di samping. Sementara Zhao Yu mencoba mengalihkan perhatian para target, Miao Ying melompat ke batang pohon, lalu ke batu besar. Ledakan, ledakan. Dengan 2 tembakan yang cepat dan efisien, para perampok makam di balik batu tidak bergerak lagi. Bang! Suara tembakan terdengar lagi. Seseorang menembaki Miao Ying yang berada di atas batu. Untungnya, Miao Ying jungkir balik dan melompat dari batu, sehingga terhindar dari peluru. Bam! Bang! Dengan rentetan tembakan, 2 perampok makam lainnya mengepung Miao Ying. Miao Ying membalas tembakan. Kemudian terjadi baku tembak antara kedua belah pihak.
Zhao Yu tidak membiarkan Miao Ying terjebak dalam baku tembak. Dia langsung menyerang perampok makam yang ada di dekatnya, tetapi perampok makam itu membawa senapan yang kuat di tangannya, dan menembak Zhao Yu. Zhao Yu tidak punya pilihan selain mundur. Pistol berputar yang diambilnya sebelumnya telah hilang saat dia menghindari batu-batu besar yang jatuh. Tak seorang pun menyangka bahwa, saat Zhao Yu tengah bersembunyi di dalam hutan, pria yang disetrum Miao Ying dengan tongkat listrik akan muncul tepat di hadapannya. Pria itu, Dan Yu, tidak memegang senjata apapun di tangannya, tetapi hanya belati. Dia menyerang Zhao Yu dengan belatinya. Astaga, teriak Zhao Yu, karena ia ingin sekali menyelamatkan Miao Ying. Melihat Dan Yu menyerbu ke arahnya, ia mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya tepat ke wajah Dan Yu. Serangan itu mengejutkan Dan Yu, dan dia menggunakan lengannya untuk menangkis batu itu. Batu itu menghantam lengan Dan Yu dengan keras, yang membuatnya kesakitan luar biasa. Pemuda ini jelas bukan tandingan Zhao Yu. Zhao Yu dengan tenang menunggu Dan Yu menjatuhkan lengannya. Zhao Yu mengambil segenggam pasir, lalu melemparkannya tepat ke wajah Dan Yu. Kali ini, Dan Yu benar-benar bingung, karena dia belum pernah melihat aksi seperti itu sebelumnya. Begitu pasir masuk ke matanya, dia tidak bisa melihat apapun. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menghujani wajah Dan Yu dengan pukulan. Ia menyambar belati Dan Yu, lalu membungkuk untuk menggendong Dan Yu yang tinggi di pundaknya. Wow, sambil menggendong Dan Yu di pundaknya, Zhao Yu berlari ke arah para perampok makam, yang kini mengepung Miao Ying. Melihat Zhao Yu berlari ke arah mereka, para perampok makam ingin menembaknya. Namun, mereka ragu-ragu saat melihat Dan Yu di depan Zhao Yu. Di tengah keraguan itu, Miao Ying mengambil kesempatan untuk menembak salah satu perampok makam di sampingnya. Peluru itu mengenai bahu perampok itu. Celepuk, senapan itu jatuh ke tanah, terlepas dari tangan perampok yang tertembak. Perampok itu mengerang kesakitan. Setelah satu perampok makam tumbang, Zhao Yu melempar Dan Yu dari bahunya dan mengenai perampok lainnya yang masih berdiri. Keduanya bertabrakan, membuat mereka berdua pingsan. Bang-bang, suara tembakan masih terdengar. Perampok makam lainnya hendak mendekati Miao Ying, tetapi tidak ada lagi peluru yang tersisa. Beberapa peluru tersangkut di balik batu. Melihat ini, Zhao Yu berlari ke depan secepat kilat untuk mengambil senapan laras ganda dari tanah, lalu melemparkannya ke Miao Ying. Saat melemparkan senapan ke Miao Ying, Zhao Yu yang waspada merasakan sensasi di belakangnya. Dia dengan cepat melakukan jungkir balik ke depan. Ketika Zhao Yu menoleh, dia terkejut melihat Pendeta Tao, dengan rambut dikepang, muncul entah dari mana. Pendeta Tao itu tidak bersenjata, berdiri tepat di depan Zhao Yu. Pendeta Tao itu tampak seperti sedang marah besar. Dia mungkin tidak menyangka bahwa bahan peledak itu tidak akan membunuh kedua polisi itu, dan bahwa polisi itu akan berhasil mengalahkan anak buahnya. Ketika Pendeta Tao itu bertemu dengan musuh bebuyutannya, Zhao Yu, mereka saling menatap tajam. Tanpa peringatan apapun, Pendeta Tao itu melompat dari tanah ke arah Zhao Yu, dalam upaya untuk menendangnya hingga kehilangan keseimbangan. Oh tidak, Zhao Yu merasa bahwa Pendeta Tao itu bukan tandingannya. Pertama, Pendeta Tao itu tampak kurus dan lemah. Kedua, bahu pendeta itu telah terluka oleh Miao Ying. Kepercayaan diri ini mendorongnya untuk menyerang balik Pendeta Tao itu. Melihat Zhao Yu tidak mundur dan malah melakukan serangan balik, Pendeta Tao itu mengubah strateginya dengan menarik kakinya dan menggunakan tangan kosong untuk melawan. Zhao Yu yang bermata elang dengan cepat mengunci lengan Pendeta Tao itu. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri Zhao Yu. Dia bermaksud untuk memukul Pendeta Tao itu dengan keras. Tanpa diduga, Pendeta Tao itu menggunakan jurus Tai Chi, ubah kekuatan yang datang untuk menyerang lawan, untuk menyerang Zhao Yu, menyebabkan dia terlempar. Astaga, tindakan tak terduga ini mengejutkan Zhao Yu. Zhao Yu terlempar ke arah pohon dan kepalanya hampir terbentur. Dia bergegas melindungi wajahnya dengan lengannya, lalu menabrak batang pohon dan terpental darinya. Begitu Zhao Yu bangkit dari batang pohon dan berdiri, Pendeta Tao muncul tepat di belakangnya. Zhao Yu berbalik dan mencoba menendang Pendeta Tao,
Tetapi pendeta Tao berhasil menghindari tendangan itu dan menyelinap tepat di depan Zhao Yu. Kemudian, pendeta Tao menggunakan gerakan Tai Chi lainnya, mendorong tangan, untuk mendorong Zhao Yu menjauh. Astaga! Dengan dorongan yang kuat, Zhao Yu terlempar ke udara. Punggungnya menghantam batang pohon. Ketika pertarungan antara Zhao Yu dan pendeta Tao itu terjadi, Miao Ying memenangkan pertarungan itu. Meskipun Miao Ying telah menghabiskan semua pelurunya, peluru lawannya juga telah habis. Tanpa peluru yang tersisa, para perampok makam itu bertarung 1 lawan 1 dengan Miao Ying. Mereka bukanlah tandingan Miao Ying. Dengan demikian, Miao Ying mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Setelah mengalahkan beberapa perampok makam, satu-satunya orang yang masih berdiri adalah pendeta Tao. Melihat Zhao Yu telah menabrak pohon, Miao Ying bergegas dengan kakinya yang seperti pusaran angin, menyerang pendeta Tao.